Bab 961, Tembok Kutukan, 1. Nama, Battle Emperor. Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, berpartisipasi dalam teknik bertarung, Biantian, dia cukup maju di ranahnya. Xiao Yu berdiri, berteriak dan bergembira. Mengemas dua sisik naga, Xiao Yu melangkah ke langit dan bergabung dengan putri kedua. Kakak, ketika kamu menggesek dengan jari-jarimu tadi, itu luar biasa. Adikku dan aku hanya saling memandang, dan itu adalah bencana bagi Dim Sum. Ling Yun berkata, sejak membuang beban berat kamar dagang, Ling Yun anak itu kembali ke sifat gadis itu, tidak lagi berhati-hati dan stabil seperti sebelumnya. Yun Mengyao penuh dengan antisipasi dan menatap Xiao Yu. Itu adalah perasaan keterampilan bertarung. Xiao Yu menjawab, perasaan yang dibawa dari sisik naga, tetapi sayangnya hanya ada dua sisik naga. Jika kamu mengumpulkan semuanya, kamu mungkin dapat memahami keterampilan bertarung yang unggul. Petik 2. Keterampilan bertarung yang unggul, seberapa kuat itu? Ling Yuner bertanya. Xiao Yu berkata, sangat kuat, aku belum sepenuhnya memahami pemujaan Wanlong, tetapi aku masih dapat menyimpulkan bahwa keterampilan bertarung ini tidak sedikit lebih baik daripada pemujaan Wanlong. Mengenai asal-usul Balong Kuan, ia ditakdirkan menjadi salah satu keterampilan bertarung terkuat di dunia. Sebagai pemujaan Wanlong terkuat di Balong Kuan, itu secara alami adalah keterampilan bertarung yang paling kuat. Dibandingkan dengannya, itu masih jauh lebih kuat. Kedua wanita itu tidak dapat membayangkan keterampilan bertarung seperti apa yang memiliki kekuatan seperti itu pada satu waktu. Anda harus tahu bahwa meskipun manusia disegel oleh darah raja, membuat wilayah itu tak tertandingi dengan zaman kuno, mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penelitian keterampilan bertarung, terutama kelahiran bakat luar biasa seperti Ye Chao Feng yang lahir ribuan tahun yang lalu. Setelah Grandmaster, ia mendorong keterampilan bertarung ke tingkat yang tidak dapat dicapai. Dapat dikatakan bahwa keterampilan bertarung murni kontemporer jauh lebih kuat daripada di zaman kuno. Balong Kuan adalah keterampilan bertarung tertinggi yang diciptakan oleh Ye Chao Feng di tahun-tahun terakhirnya. Itu adalah inti dari keterampilan bertarung Ye Chao Feng dengan pukulan teratai api 9 daun dan Fang Hua instan. Itu sebenarnya tertinggal oleh teknik bertarung di zaman kuno. Bagaimana mereka bisa terkejut? Bagaimana dengan Fang Hua saat itu? Ling Yuner tidak bisa menahannya. Xiao Yu membeku untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, aku tidak tahu, Fang Hua, aku sepertinya mengerti, tetapi aku tidak tahu apa yang telah kupelajari. Itu terlalu misterius. Xiao Yu menghabiskan waktu terlama pada teknik bertarung, Fang Hua instan, tetapi dia tidak bisa memahami misterinya, jadi sulit untuk menerobos dirinya sendiri dan benar-benar menguasai teknik bertarung ini. Mengyao, apakah kamu baru saja memikirkan pola naga dan ular? Xiao Yu menoleh ke Yun Mengyao dan mengulurkan tangan serta memeluknya, dan ketiganya terbang menuju kota matahari terbenam bersama-sama. Untuk semua yang ada di sini, mereka hanya bisa menunggu saat ketika segel garis keturunan raja diangkat, maka mungkin untuk mengetahui perannya. Yun Mengyao memilah-milah pikirannya dan berkata, saya telah melihat pola danau yang mengembun dalam sebuah buku. Isinya adalah tentang legenda naga dan ular, dan legenda itu ada dalam darah raja. Itu dimulai setelah segel. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, tercatat dalam buku itu bahwa sekitar 9 hari setelah segel darah, di daerah gurun, langit tiba-tiba meledak, menembakkan 3 sinar, menghubungkan langit dan bumi, dan kemudian di daerah kota matahari terbenam, ada agama misterius yang disebut teologi matahari. Terbenam, mereka memiliki kepercayaan mereka sendiri, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka yakini, tetapi dikabarkan bahwa ada 3 mantra misterius dalam teologi mereka, dengan 3 pola terukir di atasnya. Para penyembah matahari terbenam beribadah setiap hari, dan setiap waktu penyembahan adalah pada saat matahari terbenam. Kemudian, orang yang menulis buku itu bingung dengan ini, jadi dia mencurinya dan ingin menjelajahi matahari terbenam. Kebenaran para dewa, hasilnya hanya melihat pola naga dan ular, dan dia ditemukan. Ia lolos secara kebetulan, dan menggambarkan pola naga dan ular berdasarkan ingatannya sendiri. Baru kemudian lukanya kambuh dan meninggal. Kemudian, teologi matahari terbenam menghilang secara misterius, dan menjadi reruntuhan di sana. Setelah puluhan ribu tahun, kota matahari terbenam saat ini didirikan kembali hanya 1000 tahun yang lalu. Nama matahari terbenam juga berasal dari terbenamnya teologi matahari terbenam.
Pola naga dan ular yang kita lihat tidak berbeda dengan pola naga dan ular yang dijelaskan dalam buku itu. Petik 2. Aku tahu, maksud adikku adalah Dewa Matahari Terbenam adalah orang yang pernah melakukan segel darah setelah Raja Segel Darah, kata Ling Yuner. Seharusnya tidak salah, kata Yun Mengyao. Xiaoyu tenggelam dalam pikirannya. Teologi matahari terbenam, yang tampaknya telah dilihatnya di beberapa buku, tetapi tidak banyak yang terlibat, hanya saja ada gereja yang begitu misterius di era itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa agama matahari terbenam sebenarnya dirancang untuk melepaskan segel darah raja. Dewa matahari terbenam, rumah lelang matahari terbenam, kamu bilang jika mereka satu, apakah mungkin? Kata Xiaoyu, menurutku, itu sangat mungkin. Kata Ling Yuner. Yun Mengyao mengerang, jika memang begitu, kekuatan di balik Maria cukup mengerikan. Setidaknya mereka dapat memahami cara mengangkat segel darah raja. Ini tidak mungkin dilakukan di 6 tempat suci, dan kemudian ada Maria. Itu lahir pada saat itu. Jika itu adalah kekuatannya, itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh ibunya. Ini akan menjadi lebih mengerikan. Mereka telah melewati warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menyelamatkan banyak generasi upaya untuk mengolah kehidupan mereka. Kekuatannya tidak terhitung, dan yang lebih mengerikan adalah rencana Dewi Tiga Warna Maria. Matanya menjadi tajam. Karena kamu memiliki sarana untuk mengangkat segel darah raja, mengapa menggunakan Dewa Tiga Warna untuk menyerang Kaisar? Selama segelnya diangkat, tidak akan ada batasan, dan dampaknya akan lebih tinggi. Jadi, rencana Dewa Tiga Warna Maria sama sekali bukan serangan terhadap Kaisar, dia memiliki tujuan lain. Xiaoyu meletakkan tangannya di dadanya dan merasakan Dewa Tiga Warna dan detak jantungnya. Dia memiliki semacam beban lagi. Ada guilotin yang tergantung kapan saja. Krisis. Rasa krisis yang kuat datang lagi. Bagi Xiaoyu, rasa krisis ini tidak hanya tidak memiliki tekanan, tetapi telah menjadi kekuatan pendorong yang kuat. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis ini. Prestasi adalah yang tertinggi. Hanya ketika dia cukup kuat untuk menjadi transendensi dari keberadaan Maria, dia dapat menyingkirkan krisis hebat yang dibawa oleh Maria ini. Kedua wanita yang khawatir sejak awal merasa bahwa Xiaoyu memiliki kepercayaan diri yang kuat di wajahnya, dan dia berkata dengan arogan, "Maria, aku akan mencoba untuk membandingkan denganmu. Bahkan jika kamu adalah dewa, aku akan menginjakmu di kakimu." Petik 2. Aoyu. Mata Yun Mengyao tampak terpesona. Ling Yuner bahkan menatap bintang-bintang. Mereka semua telah mengalami tekanan berat, mengetahui bahwa tekanan itu mengerikan, dan bertanya pada diri mereka sendiri, dari sudut pandang Xie Aoyu, sangat sulit bagi Xie Aoyu untuk mengubah semua tekanan menjadi kekuatan. Haha, ayo kita kembali dan lihat apa yang ditinggalkan para dewa matahari terbenam tahun itu. Xiaoyu tertawa dan terbang bersama kedua gadis itu untuk bermain di kota matahari terbenam. Memasuki kota matahari terbenam, mereka melihat perbedaannya. Di alun-alun pusat kota matahari terbenam, sebenarnya ada tembok besar yang bersinar dengan lingkaran cahaya biru pucat. Ketika mereka pergi sebelumnya, tidak ada hal seperti itu di alun-alun. Pergi dan lihat, ketiganya bergegas ke alun-alun. Pada saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di alun-alun, dan semua orang berbicara, tetapi setelah mendengarkan sebentar, mereka tahu bahwa benda ini tiba-tiba muncul dari tanah beberapa jam yang lalu. Pola ular naga, bisik Xiaoyu. Ini adalah tembok kutukan. Yun Mengyao juga mengedipkan matanya, buku yang dijelaskan di atas sama persis dengan yang ini. Itu adalah dinding kutukan naga dan ular. Permukaan dinding kutukan itu tampak seperti dinding kristal. Di bawah terik matahari, ada sedikit lingkaran cahaya, bening, dengan pola naga dan ular di dalamnya. Pola ini umumnya sama dengan pola naga dan ular yang terbentuk oleh danau yang baru saja mereka lihat. Diukir dari cetakan, pola naga dan ular itu hidup dan nyata. Di dalam kristal, ada cahaya yang bersinar seolah-olah itu nyata dan sangat tinggi, dengan ketinggian puluhan meter. Xiaoyu mendengarkan dengan saksama diskusi beberapa orang, dan beberapa dari mereka menyebutkan perkiraan waktu ketika dinding kutukan itu muncul. Perbandingan ini, Xiaoyu bahkan lebih terkejut, dan itu adalah titik waktu yang sama dengan danau yang memadatkan pola naga dan ular. "Kakak, lihat, adikku tampaknya mendapat pencerahan," Ling Yuner berkata dengan lembut. Xiaoyu mendengar kata-kata itu,
menoleh dan melihat mata Yun Mengyao bersinar dengan sinar kebijaksanaan, menatap dinding kutukan naga dan ular. Di sepasang matanya yang indah seperti bintang-bintang di langit malam yang dalam, tampak ada seekor ular naga yang terbang ke atas dan ke bawah. Sama halnya, tubuh Yun Mengyao juga beriak dengan sentuhan uap air. Dia mendapat pencerahan. Mantra pencerahan. Xiao Yu berkata dengan sedikit ketidakpastian. Tentu saja, adikku tidak bisa mengolah jiwanya sama sekali. Dia hanya memiliki penelitian yang cukup banyak tentang mantra. Pastilah dinding mantra naga dan ular ini telah memberinya beberapa wawasan. Mungkin kepunahan karir guru kutukan dimulai dengan saudara perempuannya, lagi. Muncul, kata Ling Yuner dengan penuh semangat. Xiao Yu mengangguk dengan penuh semangat. Keduanya berdiri di kedua sisi Yun Mengyao dan mengawalnya sehingga orang banyak tidak bisa mendekati mereka dalam jarak 1 meter, untuk mencegah mengganggu pencerahan Yun Mengyao. Kutukan itu telah punah selama puluhan ribu tahun. Bahkan 6 tempat suci, protos es dan salju, dan protos api yang berapi-api, yang telah ada selama puluhan ribu tahun, telah diblokir oleh segel darah raja. Jadi begitu Yun Mengyao mengalami pencerahan, maka dia pasti akan menjadi kecantikan tak tertandingi lainnya yang dapat membuka buku sejarah. Pencerahan mereka saat melindungi Yun Mengyao juga menarik perhatian orang lain. Setelah melihat mereka dengan cepat berkerumun di sini. Xiao Yu melihat orang-orang ini, matanya tiba-tiba menajam, jumlahnya tidak banyak, yakni 11 atau 2, tetapi kekuatannya cukup kuat. Mereka telah menempuh perjalanan jauh, dan momentumnya diambil, dan tidak ada yang bisa mendekati mereka dalam jarak 2 meter. Di antara orang-orang ini adalah Ukiyoto. Hanya saja identitas Ukiyoto tampaknya tidak lagi setinggi ketika dia menjadi pulau suci malaikat. Dia hanya menemani sepasang tuan muda dengan penampilan yang sama, menunjuk Xiao Yu, dan memberitahu kedua tuan muda itu. Xiao Yu, kita bertemu lagi. Ukiyoto berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi senyum itu membawa bau suram. Xiao Yu berkata dengan samar, ya, saya telah bertemu lagi. Kamu telah mengambil jiwa binatang dari beruang iblis ganas kita, penjaga tanah suci Tianluo, bukankah itu juga harus diserahkan? Fu Xiyuan bertanya langsung. Dia tidak tahu bahwa Xiao Yu adalah Qin Xiao, jadi dalam benaknya, Qin Xiao akan membunuhnya di depan umum, memaksanya untuk mengeluarkan kulit telur naga suci untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu tidak akan berada di tubuh Xiao Yu. Dalam pengetahuannya, Xiao Yu hal yang paling membuatnya marah adalah tentang penyelamatan Dragon Blade. Tertawa, Xiao Yu terkekeh dan terlalu malas untuk mengabaikannya. Pria ini jelas datang untuk mencari kesalahan. Dunia ini jauh dari kata tidak rasional. Pria yang sedikit lebih tua di antara para pemuda yang tampak sangat mirip berkata, awalnya saudara Xie adalah tamu, dan kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Xiao Yu menatap pria itu dan berkata, halo. Gao Siki, seorang pria yang tidak dikenal, saudara Xie mungkin tidak pernah mendengarnya. Pria muda itu memperkenalkan dirinya, dan menunjuk seorang pria muda yang agak mirip dengannya, ini saudaraku, Gao Sibang. Saudara Gao pasti memiliki status tinggi di tanah suci Tianluo. Xiao Yu sengaja melirik Fu Xiyuan, seolah mengatakan bahwa status Fu Xiyuan sangat rendah, untuk melawan hati Fu Xiyuan yang sombong dan arogan, dan untuk merangsangnya. Benar saja, wajah Ukiyoto sedikit berubah. Gao Siki tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku dan Xiyuan adalah saudara. Kita semua adalah murid inti generasi muda di tanah suci Tianluo. Tidak mudah bagimu, tidak hanya menjadi penguasa kota suci, tetapi juga menjadi wanita cantik di sekitarmu. Pandangannya tertuju pada wajah cantik Yun Mengyao yang epik, dan dia memuji, putri ini pastilah putri kekaisaran Tianluo, dan putri Yun Mengyao, kecantikan pertama di daratan. Ya, Xiao Yu bergerak sedikit, menghalangi pandangan Gao Siki. Dia tidak melakukan ini karena Gao Siki memiliki sesuatu yang salah dengan Yue Xianlou seperti tanah suci, tetapi karena dia ingin mengganggu pencerahan Yun Mengyao. Sebuah pencerahan tidak boleh diganggu. Awalnya, Xiao Yu mengunjungi Gunung Wuluo dan diganggu oleh Yulan Ruo, yang menyebabkannya hancur dan bahkan menghentikan kultivasinya. Karena alasan ini, pencerahan tidak dapat diganggu. Dan yang lebih penting, seseorang mungkin tidak dapat memilikinya sekali dalam hidupnya. Pencerahan, dan seringkali pencerahan akan memulai transformasi orang ini. Belum lagi Yun Mengyao adalah profesi guru pencerahan. Saudara Xie terhormat dan sang putri mulia. Sebagai tuan tanah ini, saya harus menunggu persahabatan tuan tanah.
Gao Shiki berkata sambil tersenyum. Xiaoyu membaca pembunuhan dingin di matanya. Jelas, pencerahan Yun Mengyao membuat Gao Shiki menyadari bahwa itu mungkin merupakan awal dari berbaris menuju ahli kutukan, jadi dia membunuh. Tidak perlu, terima kasih. Xiaoyu menolaknya dengan sangat sederhana. Xiaoyu, jangan bodoh, apa identitas saudara Gao, tolong beri saya wajah. Fu Xiyuan mendengar itu dan tidak bisa menahan amarah. Xiaoyu dengan dingin menyapu Ukiyo Awai, dan berkata dengan ringan, anjing jahat lainnya menggonggong. Beranikah kau memarahiku? Ukiyo Yuan berteriak, mata Xiaoyu setajam pedang, dan dia menatap Ukiyo dengan dingin. Dia menatap Ukiyo yang marah, dan tanpa sadar muncul dalam benaknya Xiaoyu mencabut pedang lunas, dan adegan pemujaan Wanlong tidak dapat membantu tetapi merangsang Ling Ling untuk menggigil dan mengambil langkah. Mundur, Gao Shiki tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xie Xiong, Gao Shiki berkata dengan suara yang dalam. Suaranya mengandung dendam, dan gelombang suara menyebar keluar, tampaknya dengan agresi, dan itu berbeda. Hal yang paling sulit adalah menghentikannya. Begitu dia menyerbu ke telinga Yun Mengyao, dia bisa mematahkan pencerahannya. Bas, sebelum Xiaoyu membalas, dia mendengar suara senar busur berekor. Ling Yuner memimpin. Dia hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut menjentikkan tali busur untuk membentuk gelombang suara yang tak terlihat, yang secara tepat mengimbangi serangan gelombang suara Gao Shiki. Aku benar-benar bukan laki-laki. Aku benar-benar menyerang seorang wanita dan tidak tahu malu. Ling Yuner tidak seimplikasi Xiaoyu, dan membuka mulutnya untuk mencibir. Gao Shiki masih terkejut dengan kemampuan Ling Yun. Dia bisa menggunakan tali busur untuk melakukan serangan sonik. Itu ajaib, setidaknya dia melihatnya untuk pertama kalinya. Dia bisa mendengar ironi Ling Yuner, dan wajah tuannya juga merah. Gadis, kata Gao Shiki. Ling Yuner mengangkat busurnya, dan suaranya sangat tajam. Xiaoyu tersenyum tipis. Saat ini, tugas utamanya adalah memastikan pencerahan Yun Mengyao tidak terganggu. Oleh karena itu, cara terbaik adalah bernegosiasi dengan Yun Yuner. Sebagai seorang wanita, dia selalu memiliki keuntungan. Xiaoyu diam-diam memperhatikan orang lain untuk mencegah tertarik oleh Gao Shiki dan yang lainnya, dan menyebabkan orang lain mengambil kesempatan untuk mengganggu pencerahan Yun Mengyao, benar-benar sepadan dengan kerugiannya, jadi saat ini, pendekatannya yang paling aman adalah menghadapinya dengan profil rendah. Dia pikir begitu, tetapi seseorang tidak setuju. Ini yang disebut tiran pisau. Itu konyol. Pada saat kritis, itu menakutkan seperti kura-kura dengan kepala dan bersembunyi di belakang seorang wanita. Kakak Gao Shiki, Gao Shibang tampak seperti pisau. Dia selalu menatap Xiaoyu. Yun Er bahkan tidak melihatnya. Xiaoyu menghela napas, kedua saudara Gao itu benar-benar kuat, jauh lebih kuat daripada Ukiyo. Dia berdiri di samping Yun Mengyao, sintong terbuka lebar, dan mulutnya berkata, persahabatan tuan tanahmu, apakah kamu ingin mengejek orang lain dan meninggikan dirimu sendiri? Jika demikian, silakan pergi. Jika aku tidak pergi, Gao Shibang melangkah maju tiba-tiba. Langkah ini membuatnya melampaui Gao Shiki, yang berjarak kurang dari 2 meter dari Xiaoyu. Pada saat yang sama, momentum yang kuat melonjak di tubuhnya, menindas Xiaoyu. Ling Yuner sangat marah sehingga dia ingin berhenti. Bagaimana mungkin dia hanya negara bagian superior dari kelas Raja Surgawi? Bagaimana menjadi lawan Gao Shibang dari negara bagian Raja ke-10, dan momentum itu akan segera mencekiknya. Xiaoyu bersenandung dingin, setengah langkah maju, dan momentumnya melonjak keluar. Kali ini dia benar-benar marah. Orang-orang di Tanah Suci Tianluo jelas ingin mengganggu pencerahan Yun Mengyao, dan dia sangat terobsesi dengan tujuan ini. Ini juga menyentuh garis dasar Xiaoyu, dan dia juga bergerak untuk membunuh. Jadi Xiaoyu melangkah maju setengah jalan, dan ada niat kuat untuk membunuh dalam momentum yang kuat itu. Pada saat ini, dia seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, sangat tajam. Meskipun dia tidak menyerang, bilah yang diarahkan padanya sudah menakutkan. Itu sekuat Gao Shibang, yang juga merupakan penguasa alam 10 kerajaan, dan tidak tahan. Bagaimanapun, Xiaoyu telah membuat lompatan yang cukup besar dalam pola naga dan ular yang terkondensasi di danau itu. Peningkatan kekuatan telah membuatnya berada di alam 10 raja, yang sangat kuat, bukan 10 raja biasa. Apa yang dapat disaingi oleh tuan itu, ditambah dengan ide Xiaoyu untuk membunuh. Kali ini,
Momentum Gao Xibang langsung hilang, seperti palu berat yang menghantam masa lalu. Saudara Xie, mari kita perjelas. Pencerahan Putri Mengyao akan menjadi ahli kutukan. Ini adalah ancaman besar bagi kuil surgawi saya. Gao Xiki berdiri di belakang Gao Xibang tanpa alasan apapun. Xiao Yu berkata dengan enteng, itu hanya seorang ahli kutukan. Apakah saudara Gao begitu gugup? Xie bukan salah satu dari 6 tempat suci. Aku tidak tahu misteri apa yang akan terjadi pada pengangkatan segel garis keturunan raja, dan aku tidak tahu apa yang akan dicapai oleh ahli kutukan ini melalui kutukan naga dan ular. Yang lebih penting adalah bahwa selalu ada celah antara tanah suci Tianluo milikku dan kota suci saudara Xie. Bagaimanapun, aku harus bertemu dengan para pendekar pedang. Dalam hal ini, tentu saja aku akan menyelesaikan kemungkinan musuh terbesar di masa depan ini. Gao Xiki berkata sambil tersenyum, dan orang-orang melangkah maju. Dia juga melepaskan momentum yang kuat. Sebagai 10 raja, Gao Xiki jelas lebih kuat dari Gao Xibang. Bagaimanapun, para pendekar pedang bertemu, apa artinya ini? Xiao Yu sedikit bersemangat tentang kata-kata Gao Xiki sebelumnya dan senang untuk Yun Mengyao, tetapi kata-kata terakhirnya sedikit membingungkan. Karena aku, sosok seorang wanita datang di belakang Xiao Yu. Ling Yuner buru-buru berdiri di sisi kiri Yun Mengyao, memisahkan orang-orang itu dari Yun Mengyao dan mencegah mereka melakukan apapun. Tidak perlu melihat, Xiao Yu juga tahu bahwa itu pasti Biyu Zhen. Bagi wanita ini, Xiao Yu tahu betul. Selama dia mengambil inisiatif, itu pasti sudah dipersiapkan sepenuhnya. Wanita ini sangat tepat dalam hal stabilitas. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menggunakan superposisi ruang untuk melindungi Yun Mengyao, tetapi itu pasti akan mengganggu pencerahan Yun Mengyao, yang bahkan lebih tidak menguntungkan. Apakah kamu bersekutu? Xiao Yu berkata dengan ringan. Biyu Zhen tersenyum, tanpa menyembunyikan saudara Xie, kami berencana untuk membentuk aliansi, jadi tanah suci Tianluo dan kota suci ditakdirkan untuk menjadi musuh, dan tentu saja kami harus mengganggu pencerahan Putri Mengyao. Begitu suaranya jatuh, dia dan keduanya segera berjalan keluar, mereka semua adalah penguasa kelas 10 raja, dan mereka tampak seperti berusia 60 atau 70 tahun, dan itu adalah waktu yang lama untuk memasuki alam kelas 10 raja. Ling Yuner buru-buru mencabut 9 anak panah dari matahari. Xiao Yu juga mengulurkan tangan dan meraih liontin bulan sabit, siap mengubahnya menjadi pisau Raja Surgawi Monfal untuk bertarung kapan saja, dan 2 saudara Gao Xiki di seberangnya juga membuat persiapan untuk pertempuran. Suasana tiba-tiba menjadi tegang jika itu adalah pertarungan murni. Xiao Yu tidak takut, dan bahkan menantikan perang. Hanya menghadapi pertempuran hidup dan mati akan meningkatkan peluang pencerahan, dan kemudian memasuki puncak 10 raja. Pencerahan Meng Yao akan terganggu. Situasi berubah saat ia mendapat pencerahan di Gunung Sueluo. Ia akhirnya diganggu oleh Yulan Ruo pada saat itu, apakah ia masih meminta Yun Mengyao mengulang sejarah masa lalunya? Putri Mengyao, maaf. Biyu Zhen berkata selangkah mundur. 2 master 10 tingkat bergerak maju secara bersamaan. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Putri Yusen. Yu berkata dengan keras, dan Yun Mengyao menyelesaikan pencerahannya pada saat kritis ini. Perubahan ini membuat wajah Gao Xiki dan Biyu Zhen berubah tiba-tiba. Xiao Yu dan Ling Yuner sangat gembira. Mereka tidak menyangka Yun Mengyao akan menyelesaikan pencerahannya sendiri. Kakak, seru Ling Yuner dengan gembira. Yun Mengyao berkata, Yuner, kemarilah. Ling Yuner berjalan mendekat dan menatap Yun Mengyao, mengedipkan mata hitamnya, sedikit jenaka, tetapi melihat Yun Mengyao mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan 9 anak panah pada hari itu. Bas, pada hari yang meledak, 9 anak panah cahaya keemasan berkibar dan segera menyelimuti Ling Yuner. Karena emasnya terlalu berat, orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Ling Yuner. Tetapi melihat pemandangan ini, wajah kedua bersaudara Gao Xiki dan Gao Xibang berubah pada saat yang sama, yang sangat jelek. Putus asa, Gao Xibang tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju. Dengan cara apapun, dia harus terlihat seperti pembunuh bagi Yun Mengyao, yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Xiao Yu menatapnya dengan dingin. Tanpa khawatir, Xiao Yu benar-benar tidak takut pada apapun. Kedua, jangan bersikap kasar. Gao Xiki mengulurkan tangan dan menghentikan Gao Xibang. Kakak, dia. Gao Xibang menunjuk Yun Mengyao. Gao Xiki berkata dengan dingin, dia mungkin tidak akan berhasil. Ini baru permulaan untuk menguasai keuntungan.
Ada bagian yang lebih penting. Jika kamu tidak berhasil, itu tidak akan berarti apa-apa. Gao Xibang kemudian melangkah mundur. Saudara Gao, kamu tampaknya memiliki banyak hal. Xiao Yu mendengarkan percakapan saudara mereka, dan menemukan bahwa saudara mereka memiliki ketakutan yang sangat besar tentang jalan Yun Mengyao menuju ahli kutukan, yang membuatnya bingung. Setelah mengangkat segel darah raja dari segala raja, tidak menjadi masalah untuk melatih sejumlah besar ahli kutukan dengan kekuatan tanah suci Tianluo. Mengapa mereka harus begitu gugup? Dia melihat ke dinding kutukan naga dan ular, dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik, bukankah mungkin untuk menyadari jalan menuju ahli kutukan sebelum segel darah raja dicabut? Apa pepatahnya? Maaf, tidak ada komentar. Gao Shiki berkata dengan enteng. Nona Bi, bukankah kita harus membahas masalah antara kamu dan kami yang belum mencapai kesepakatan? Bi Yuzhen berkata, itulah yang kumaksud. Silakan di sini. Gao Shiki membuat gerakan mengundang. Bi Yuzhen memimpin melalui ruang 3 orang seperti Xiao Yu dan bergabung dengan para penguasa tanah suci Tianluo. Gao Shiki berkata kepada Xiao Yu, "Xie, selamat tinggal." "Selamat tinggal," Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Keduanya tampak tidak memiliki konflik sama sekali, seperti teman lama, tetapi siapa yang tahu bahwa diam-diam mereka hampir meletuskan konflik yang paling intens. Ukiyoto menatap Xiao Yu dengan ganas sebelum pergi. Xiao Yu memperhatikan mereka pergi, dan kemudian dia merasa lega. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang hebat. Booming, seperti gempa bumi, mereka yang datang ke kerumunan tiba-tiba jungkir balik, berteriak dan berseru, bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertentu tidak dapat berdiri diam, sehingga beberapa master melompat ke udara bahkan jika mereka pergi. Hal yang sama berlaku untuk Gao Shiki dan yang lainnya. Tetapi saat mereka terangkat, kekuatan yang sangat besar tiba-tiba muncul. Flop, 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 sekelompok orang jatuh. Gao Shiki juga tampaknya telah menanggapi, memerintahkan semua orang untuk melawan. Kekuatan ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk melarang udara. Setiap kali terangkat, ia terkena kekuatan itu dan jatuh ke tanah. Hanya sayuran dengan kekuatan yang dapat berdiri kokoh, dan bumi bergetar sangat keras. Hanya satu area, tenang dan mengerikan. Itu adalah ruang dalam jarak 3 meter tempat Xiao Yu, Yun Mengyao dan Ling Yuner berada. Tanah tampaknya terisolasi, sehingga mereka tidak merasakan guncangan. Xiao Yu tiba-tiba menatap Yun Mengyao. Aku melihat Yun Mengyao menatapnya. Sambil tersenyum, lingkaran cahaya biru pucat muncul di tubuhnya, meluap dari kakinya, membentuk ruang dalam jarak 3 meter. Meng Yao, apakah kau sudah menguasai mantranya? Xiao Yu berkata dengan heran. Yun Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru menyadari beberapa kiat untuk menjadi ahli mantra. Kekuatan ini bukan milikku. Itu adalah kekuatan dinding ular naga, dan aku memiliki sentuhan dengan dinding ular naga. Master kutukan ekstrim, Xiao Yu berkata, Gao Shiki, mereka sangat gugup sehingga mereka tidak baik untukmu, karena ini tidak mungkin. Mungkin, kata Yun Mengyao, pada saat ini, situasi guncangan bumi telah berkurang sampai batas tertentu. Orang-orang di alun-alun melarikan diri, karena tidak ada guncangan di luar alun-alun, semuanya seperti biasa, kecuali bahwa alun-alun itu bergetar di dalam, dan ada ruang terlarang di mana kekuatan muncul. Segera alun-alun yang awalnya ramai itu menjadi sepi, dan hanya tersisa kurang dari 30 atau 40 orang yang tersebar. Mereka adalah para ahli dari Tanah Suci Tianluo dan Tanah Suci Xieluo. Booming. Tanah bergetar, sebuah cekungan muncul di tanah di sisi kiri depan dinding naga dan ular. Di tempat matahari bersinar ke dalam cekungan itu, cahaya terang terpantul darinya. Kemudian di tengah gemuruh bumi, dinding kutukan lainnya perlahan muncul. Dinding kutukan ini memiliki tampilan yang sama dengan dinding kutukan naga dan ular, hanya saja polanya berbeda. Naga dan serigala kutukan dinding. Ketika pola di dinding kutukan itu muncul, Gao Shiki adalah orang pertama yang berteriak. Xiao Yu juga mendengar kegembiraan dari teriakannya. Pola di dinding kutukan itu adalah naga dan serigala. Naga dan serigala, keturunan dari naga dan serigala iblis api roh, memiliki kelebihan ganda dari naga dan serigala iblis api roh, termasuk dalam jenis Warcraft yang sangat istimewa. Kombinasi umum naga dan Warcraft, paling banyak keturunannya mewarisi salah satu karakteristik naga adalah bahwa naga dan serigala berbeda. Mereka tidak hanya mewarisi kelebihan naga,
tetapi juga mewarisi kelebihan serigala iblis api roh, dan kelebihan yang berulang akan ditumpangkan. Binatang buas Yalong yang lebih mengerikan daripada naga. Naga dan serigala terbakar dengan api putih, melangkah di atas gunung, menatap langit, dan ada bulan bengkok tergantung pada hari itu, dan itu berwarna merah darah. Sayangnya, itu sebenarnya api. Kata Yun Mengyao kecewa ketika dia melihat kutukan naga dan serigala. Xiao Yu berkata, apakah ada yang salah? Kamu tidak memiliki atribut api. Jika kamu memilikinya, kamu mungkin dapat menggunakan dinding kutukan naga dan serigala ini untuk mendapatkan beberapa wawasan. Dalam hal itu, kamu juga bisa menjadi ahli kutukan. Kata Yun Mengyao, bahkan jika aku bisa, aku tidak akan pernah memilih untuk menjadi ahli kutukan. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Yun Mengyao membeku sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, ya, untuk bersaing dengan Maria, kamu harus meningkatkan kekuatanmu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika kamu memperhitungkan kutukan dan prajurit, itu akan membuang-buang waktu, tidak menguntungkan. Xiao Yu mengangguk. Dia berkomunikasi dengan Yun Mengyao. Terkadang sesederhana itu. Keduanya tidak perlu menganalisis ini dan itu. Jika kamu tidak ingin mengikuti divisi kutukan, dinding kutukan ini memiliki jenis bantuan lain. Kata Yun Mengyao, 2 jenis bantuan. Xiao Yu berkata dengan bodoh. Yun Mengyao berkata, apakah kamu ingat gambar gunung dan sungai? Xiao Yu tersenyum, tentu saja aku ingat, tetapi itulah awal dari penaklukanku terhadap kecantikan daratan pertamamu. Jika aku bisa melindungimu saat itu, aku khawatir kau tidak akan begitu menyukaiku, kan? Pemandangan pegunungan dan sungai, yang melaluinya Xiao Yu memahami angin dan hujan, bagaimana ia bisa lupa bahwa angin dan hujan dapat dikatakan sebagai salah satu alasan penting baginya untuk mencapai titik ini. Efek dari dinding kutukan ini sedikit mirip dengan gambar gunung dan sungai. Kata Yun Mengyao, Xiao Yu terkejut dan berkata, maksudmu, ada keterampilan bertarung kuno di dinding kutukan ini. Itu bukan keterampilan bertarung kuno. Mata indah Yun Mengyao bersinar terang. Dinding kutukan naga dan ular berisi air yang aneh dan aneh. Dinding kutukan naga dan serigala seharusnya adalah api yang aneh, dan air yang berbeda ini, api yang aneh itu jauh dari apa yang kita ketahui tentang air yang aneh dan api yang aneh. Kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Tidak mungkin untuk mencapai tingkat medali emas tertinggi Master Gothic, tetapi itu seharusnya menjadi yang kedua setelahnya. Ketinggian Jin Mao tertinggi tidak tertandingi setelah penggabungan 3 atau 4 api aneh di daratan. Sangat menakjubkan. Xiao Yu terkejut. Api yang aneh dan air yang berbeda terbentuk secara alami oleh langit dan bumi, mewakili kekuatan alam. Umumnya, ada titik tinggi dan rendah. Bagaimanapun, persyaratan lingkungan berbeda. Namun, setelah penggabungan satu sama lain, kekuatannya akan meningkat tajam. Semakin tinggi kualitas api yang aneh, semakin banyak jenisnya, semakin mengerikan kekuatannya, tetapi sejauh yang diketahui Xiao Yu, integrasi 3 kekuatan 4, atau bahkan 5 atau 6 jenis api aneh, berada di depan Jinyu tertinggi, yang juga merupakan celah 10.000 mil. Sebenarnya ada api aneh dan air yang berbeda di dinding ini di sebelah Jinyu tertinggi. Dia terkejut. Xiao Yu juga mengerti mengapa Gao Shiki terkejut. Gao Shiki adalah atribut api. Sebagai penguasa tanah suci Tianluo, dia juga harus mengetahui misteri di dinding kutukan, jadi dia punya ide tentang api aneh di dinding kutukan naga dan serigala. Kekuatan Gao Shiki, meskipun Xiao Yu tidak benar-benar mengajarkannya, dia merasa sangat kuat, setidaknya sedikit lebih kuat dari Yue Xianluo di tanah suci Luo yang jahat. Bakat yang mengerikan, jika Anda mendapatkan api aneh di dinding kutukan naga dan serigala bukankah kekuatannya melonjak, dan dia pasti akan menjadi lawan yang paling mengerikan di masa depan. Xiao Yu menatap ekspresi Gao Shiki yang bersemangat, dan menggerakkan pembunuhan yang kuat. Ao Yu, oke, aku telah membantu Yuner memulai jalur ahli kutukan sesuai dengan metode yang baru saja dipelajari. Dia juga akan mengambil jalur baru sebagai pemanah kutukan. Aku akan mundur bersamanya, mungkin butuh waktu lama. Kata Yun Mengyao. Xiao Yu terkejut, Yuner telah menjadi pemanah kutukan. Ling Yuner, yang terbungkus dalam lingkaran cahaya emas, menyeringai, dan lingkaran cahaya itu menghilang, dan berkata, ya, adikku tidak tahu metode apa yang harus digunakan untuk menyentuh Tianjin Lingsu, dan aku merasa itu agak tercerahkan. Tianjin Lingsu, Xiao Yu berkata dengan bodoh. Baiklah, Tianjin Lingsu, kata Ling Yuner,
Xiao Yu tertawa, jadi, misteri manik-manik roh dan pola ilahi ini mungkin tergali karena munculnya kutukan. Dia mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan kedua wanita itu. Pergilah, aku akan membawamu mundur. Sambil berbicara, dia menendang kakinya, melakukan tembikar, dan menghilang di alun-alun bersama kedua putrinya di dalam ruangan rumah mewah. Seorang penguasa tanah suci Tianluo yang dipimpin oleh Gao Siki dan seorang penguasa Zheng Xiaofang yang dipimpin oleh Bi Yuzhen sedang duduk mengelilingi meja bundar. Gao Siki dan Bi Yuzhen masing-masing duduk di tengah-tengah setiap kelompok. Mereka saling berhadapan. Nona Bi, permintaan yang kita ajukan, aku tidak tahu apakah kamu sudah menyetujuinya. Gao Siki langsung ke pokok bahasan. Persyaratan lainnya tidak sulit. Bi Yuzhen sedikit mengerang dan menjawab, namun, jika pada akhirnya kita menjadi penguasa daratan, jika kita ingin mendirikan pemilik baru, Tanah Suci Tianluo memiliki keputusan akhir. Ya, dan tidak mungkin untuk menyetujuinya. Gao Siki tampaknya telah menduganya, berkata, katakan padaku mengapa. Postur tubuhnya tampaknya tidak tinggi, tetapi nada bicara dan ekspresinya menunjukkan rasa supremasi, seolah-olah kaisar sedang menargetkan para abdi dalam. Pandangan ini juga membuat Biyu benar-benar tidak senang. Kalau begitu, Saudara Gao, tolong beritahu aku alasanmu. Aku ingin tahu apa alasan Tanah Suci Tianluo dapat menentukan tuan baru kita di masa depan. Biyu benar-benar berkata dengan acuh tak acuh, hatinya marah, dan penampilannya sama sekali tidak terekspos. Kekuatan, Gao Siki mendongak. Kekuatan absolut. Bi Yuzhen berkata, tolong minta Saudara Gao untuk menunjukkan kekuatan Tanah Suci Tianluo. Kalau tidak, aku tidak akan menjelaskannya saat aku kembali. Kamu benar. Baiklah, kalau begitu aku akan mengungkapkannya sedikit. Gao Siki tidak ragu-ragu. Jelas, dia sudah menduga bahwa Biyu akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan tahu bahwa untuk mendapatkan kekuatan itu akan sama saja dengan masa depan setelah mereka menjadi pemenang terakhir. Xiao Fang mendominasi daratan, tetapi mereka adalah penguasa sejati. Kekuatan dari 6 situs suci itu sebanding. Mengetahui kekuatan dari 10 situs suci itu setara dengan mengetahui kekuatan dari 6 situs suci. Apa kekuatan dari 6 tempat suci yang belum lahir selama puluhan ribu tahun? Semua orang penuh dengan keraguan, tidak hanya Bi Yuzhen, dan Xiao Yu bersembunyi di bawah meja. Setelah mengirim Yun Mengyao dan Ling Yuner kembali ke ruang bawah tanah di bawah reruntuhan, Xiao Yu kembali dan terus mengawasi mereka secara diam-diam. Itu bukan karena kedua belah pihak ingin bekerja sama, tetapi Xiao Yu membunuh Gao Siki. Akibatnya, Gao Siki berdiri selama 3 jam di depan dinding kutukan naga dan serigala. Dia tidak memiliki pencerahan seperti Yun Mengyao, jadi dia pergi. Xiao Yu juga datang ke sini dengan melakukan seni tanah. Namun, tidak peduli apakah Gao Siki atau Bi Yuzhen, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Xiao Yu begitu berani sehingga dia bersembunyi di bawah meja mereka dan menguping begitu dekat. Menahan napas, dia seperti batu tanpa kehidupan, dan tidak akan menarik perhatian siapapun. Xiao Yu mulai menguping. Awalnya, dia ingin mendengar apa yang telah terjadi dalam kerja sama antara kedua belah pihak, dan dengan demikian merusaknya. Dia tidak menyangka bahwa salah satu hal yang paling ingin dia ketahui adalah kekuatan dari 6 tempat suci. Bagi Xiao Yu, itu adalah kegembiraan yang tak terduga. Sebelum berbicara, saya pikir kita harus terlebih dahulu menyebutkan bahwa segel darah raja akan segera diangkat. Bi Yuzhen berkata tiba-tiba pada saat Gao Siki hendak berbicara. Gao Siki tertegun sejenak, lalu segera mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Biyu. Setelah segel darah raja segala raja diangkat, tidak lagi sulit untuk menjadi penguasa kaisar. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang di atas kaisar memulai dari awal dan tidak ada yang memiliki keuntungan. Gadis Bi tampaknya telah melakukan kesalahan. Gao Siki masih tampak alami dan santai, masih belum diketahui apakah segel garis keturunan raja dapat diangkat. Saudara Gao tidak bercanda, Bi Yuzhen berkata dengan sungguh-sungguh. Gao Siki berkata, kamu dan aku tidak mewakili diri sendiri, apakah menurutmu aku mungkin bercanda tentang hal-hal seperti itu? Bi Yuzhen berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, Saudara Gao ingin menjelaskan ini dengan jelas. Ini sangat penting bagimu, dan aku, bukan. Menganggukkan kepalanya, Gao Siki berkata, tembok kutukan ini memiliki 3 bagian. Setelah segel darah raja segala raja, sebuah gereja misterius yang disebut Dewa Matahari terbenam diciptakan.
Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan segel darah raja. Tentu saja, mereka memiliki tujuan yang tak terlukiskan, dan 6 tempat suci kita telah mengetahui tentang ini sejak lama, dan mereka telah mengirim orang untuk secara diam-diam memantau setiap gerakan mereka, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa mereka tidak hanya akan menghancurkan segel darah raja, ada tujuan lain yang lebih mengerikan. Pada titik ini, dia berhenti dan memperhatikan Bi Yuzen terus berkata, tujuan yang mengerikan ini, aku tidak dapat memberitahumu, ini adalah 6 tempat suci kita yang telah disumpah ke surga. Jangan pernah bersumpah. Petik 2, silakan lanjutkan. Biyu mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa. Penemuan tujuan ini benar-benar membuat kita memahami betapa mengerikannya teologi matahari terbenam, sehingga ke-6 tempat suci kita masing-masing mengirimkan kekuatan tertentu, dan bersama-sama meluncurkan pengepungan yang menghancurkan terhadap teologi matahari terbenam, tetapi tidak pernah menyangka bahwa teologi matahari terbenam sudah ada persiapan, mereka juga membuat pengaturan untuk ke-6 tempat suci kita. Gao Shiki berkata di sini, tersenyum pahit, ke-6 tempat suci kita masih dibatasi, adalah mahakarya teologi matahari terbenam. Petik 2, Bi Yuzen berkata, para dewa matahari terbenam juga telah dimusnahkan oleh ke-6 tempat suci Anda. Sambil menghela napas lega, Gao Shiki berkata, tidak, kami benar-benar meremehkan kekuatan mereka di awal, ditambah kecurigaan dari masing-masing dari 6 tempat suci, sehingga jumlah orang yang dikirim terbatas, dan beberapa penguasa matahari terbenam melarikan diri, tetapi mereka ingin beberapa pengaturan untuk menghancurkan segel darah raja juga dihancurkan. Hanya kekuatan dari 3 dinding kutukan utama yang terlalu kuat untuk ditinggalkan. Akar segel untuk melepaskan darah-darah raja ada di Pulau Malaikat. Jika pemilik pedang sihir 3 campuran dibangkitkan, dia dapat yakin bahwa bahkan jika 3 dinding kutukan utama dihancurkan, dia akan dapat mengangkat segel darah raja. Jika dia memotong vitalitas, dia bahkan akan mengangkat segel. Petik 2, menurut saudara Gao, bukankah pemilik 3 pedang sihir dari dunia campuran yang juga dewa matahari terbenam? Bi Yuzen berkata, saya khawatir hanya bakat matahari terbenam yang dapat memberikan jawabannya. Kata Gao Shiki. Bi Yuzen berkata, baiklah, kalau begitu tolong perkenalkan saudara Gao, di bawah level kaisar, kekuatan tanah suci Tianluo. Gao Shiki tertawa, gadis Bi berpikir, seberapa besar kesenjangan antara alam kaisar San Zhuang dan kaisar San San. Mungkin setara dengan 10 raja dan 10 raja tingkat puncak. Satu pencerahan mungkin dapat mencapainya. Bi Yuzen mengerang sedikit dan berkata, haha, jawabannya membuat Gao Shiki tertawa. Xiao Yu di bawah meja tercengang oleh Gao Shiki, karena tidak ada yang lain, hal yang sama berlaku dalam pemahamannya. Bagaimanapun, 10 raja dan raja perang mengandalkan pencerahan, dan itu karena pencerahan daripada penebusan dosa buta. Banyak orang telah dicegat, sulit untuk menerobos, jadi kaisar perang semu relatif secara alami bergantung pada pencerahan. Mengapa saudara Gao tertawa? Bi Yuzen mengerutkan kening. Gao Shiki berkata, jawabanmu membuatku mengenali 2 hal. Pertama, keluarga Bi, atau keluarga Zheng dan keluarga Xiao, mungkin memiliki kaisar kuasi pertempuran, tetapi sama sekali tidak ada sosok puncak kaisar kuasi pertempuran. Itu telah terjadi. Kedua, protos api belum memberitahumu apapun tentang pangkat kaisar perang kuasi. Bi Yuzen berkata, kalau begitu, saudara Gao akan memperkenalkan 1 atau 2 mengenai alam puncak kaisar semu. Xiao Yu selalu berpikir secara tidak sadar bahwa itu dicapai melalui pencerahan di alam kaisar semu, tetapi itu hanya pendapatnya sendiri. Bagaimanapun, dia hanya tahu bahwa satu Riechet Gotik adalah kaisar semu. Di tingkat puncak, kami belum mengomunikasikan masalah ini. Adapun yang lain, seperti yang dikatakan Gao Shiki, bahkan keluarga super seperti keluarga Zheng dan keluarga Xiao tidak pernah melahirkan puncak kaisar perang semu. Bagaimana bisa diketahui bagaimana kaisar perang semu melangkah ke puncak kaisar perang semu? Dari keluarga Zheng dan keluarga Xiao, tidak pernah ada yang namanya tingkat puncak kaisar tempur semu. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mencapai tingkat puncak kaisar tempur semu. Alam kaisar perang semu sama sekali tidak ada di zaman kuno. Gao Shiki menjelaskan, itu hanya segel darah raja, yang mengarah ke kita saat ini. Darah dibatasi, membatasi perkembangan kultivasi bersama, dan kebugaran fisik kita juga. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan alam kaisar. Ini telah menciptakan jalan baru menuju kaisar semu. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan di era kontemporer, tidak banyak orang di era ini yang berbakat,
ditambah mereka yang telah disegel atau dibatasi. Alasannya adalah bahwa masuknya Kaisar Perang Semu ke puncak Kaisar Perang Semu tidak bergantung pada pencerahan, tetapi sama seperti alam tingkat Uranus, itu ditingkatkan selangkah demi selangkah. Dia menatap Biyu Zhen, ucapannya melambat. Ada 4 tingkatan tingkat Kaisar Perang Semu, yaitu bawah, tengah, atas dan puncak, Anda tahu. Hampir 90% Kaisar Perang Semu berada di peringkat bawah Kaisar Perang Semu. Sulit untuk mencapai bahkan tengah, apalagi puncak. Petik 2. Mungkin, tetapi pembagian ini tampaknya tidak ada gunanya setelah segel darah raja diangkat. Bahkan jika segel darah raja tidak dapat sepenuhnya dihapus, itu masih memiliki peningkatan yang sangat besar bagi kita. Setidaknya kultivasi kita tidak perlu mengalami rasa sakit dari Kaisar Perang Semu ini, tetapi untuk langsung pergi dari puncak Raja Perang ke Kaisar Perang. Kata Biyu Zhen. Gao Siki tertawa, menurut penilaian 6 tempat suci kita, menjadi seorang kaisar mungkin tidak lagi sesederhana aslinya, tetapi kaisar semi tempur masih ada, dan itu akan menjadi hasil yang tak terelakkan. Ini membuat ekspresi Biyu Zhen tidak percaya. Xiao Yu di bawah meja juga merasa tidak mungkin. Saya mendengar Gao Siki berkata, hal ini mudah untuk dikonfirmasi. Setelah segel darah raja-raja diserang, baik di dalam maupun luar negeri akan jatuh ke dalam periode kenaikan yang singkat. Pada saat itu Anda akan tahu bahwa mungkin ada beberapa master semi pejuang. Untungnya, mereka memasuki level kaisar, tetapi pasti ada sejumlah besar kaisar level kuasi yang hanya dipromosikan di level yang sama. Beberapa petarung puncak juga akan memasuki ranah kaisar level kuasi. Poin utama lainnya adalah bahwa mereka dulunya adalah mereka yang memilih untuk melanjutkan langsung dari puncak raja pertempuran ke kaisar pertempuran, dan melepaskan jalan kaisar pertempuran, mereka harus terlebih dahulu memasuki ranah kaisar pertempuran, dan kemudian berdampak pada kaisar pertempuran, seperti Suelai, Patriark Protos S dan Salju. Kota setelah SS Yulian. Petik 2. Saudara Gao begitu yakin, kata Biyu Zhen, mengenai inti masalahnya. Gao Siki berkata, setelah 6.000 tahun melakukan inferensi di 6 tempat suci, hasilnya sepenuhnya konsisten dan seharusnya tidak salah, dan jika mudah diverifikasi, itu terjadi sebelum segel darah raja akan dilepaskan. Bing Yulian mulai mundur, jadi inferensi ini 100% akurat. Maksudmu jika mereka berdua mundur, sudah ditakdirkan bahwa segel darah raja tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, dan wilayah kaisar kuasi kaisar akan menjadi jalan yang harus diikuti dalam jalur kultivasi. Biyu Zhen tampak serius. Itu benar, kata Gao Siki santai. Dalam hal ini, 6 tempat suci kita telah memulai operasi, dan saya pikir kita akan menyelidikinya sebelum kita dapat membuka segelnya. Panggilan. Biyu Zhen memuntahkan gas basi, sedikit bersandar, dan berkata, tidak perlu menyelidiki. Baik Suelai maupun Bing Yulian tidak berpikir untuk mundur, mereka tiba-tiba mundur seperti rengekan. Kali ini, Gao Siki dan yang lainnya terkejut. Mundurnya mereka berdua jelas merupakan rahasia antara kedua belah pihak. Bagaimana Nona Bi tahu? Gao Siki berkata dengan suara berat. 6 tempat suci baru saja lahir. Aku khawatir dunia luar tidak sebaik pasukan kelas 2 atau 3. Biyu Zhen berkata dengan lemah. Kami memiliki orang-orang kami sendiri di kota Shenwu dan kota suci, dan status kami cukup tinggi. Status yang sangat tinggi. Xiao Yu mendengarnya, dan ketika dia kesal, dia juga merasa sedikit khawatir. Jika memang begitu, maka ada pengkhianat musuh di lantai atas kota suci. Nona Bi mengatakan bahwa dalam hal kecerdasan, kamu memiliki kemampuan untuk melampaui tanah suci surgawi kita. Gao Siki tidak dapat mendengar arti sebenarnya dari kebenaran Biyu. Ya, ini benar, kata Biyu Zhen. Gao Siki berkata, saya juga mengakui ini, tetapi gadis Bi mungkin tidak tahu bahwa ada 3 prajurit semu di puncak tanah suci Tianluo. Begitu segel darah raja diangkat, mereka akan memasuki perang untuk pertama kalinya. Di wilayah kerajaan kekaisaran, apakah menurutmu kekuatan kami jauh lebih unggul darimu? 3 puncak kaisar semu. Xiao Yu menghela napas lega. Sungguh sosok yang mengerikan. Sebelum pembukaan Pulau Suci Malaikat, sejauh yang dia tahu, hanya ada 2 prajurit semu di puncak benua. Satu adalah Master Gothik, dan yang lainnya adalah Maria. Tetapi Master Godliecher dibatasi karena dia adalah penjaga benua. Ketika dia menemukan penggantinya, kekuatannya akan menurun. Dia sudah jatuh. Maria berada di Dewa 3 Warna. Tepatnya, tidak ada puncak kekaisaran semu. Master,
Hanya Pulau Suci Malaikat dan kelompoknya, Xiao Yu tahu bahwa ada juga Li Qingbiao yang menyimpang. Dia berada dalam kondisi yang tidak diketahui, tetapi orang luar tidak tahu, tetapi setidaknya dia berada di atas puncak Kaisar Kuasi Kaisar. Hanya 2 dari mereka, sekarang salah satu dari 6 tempat suci di Tianluo memiliki 3 Kaisar Perang Semu. Dilihat dari kekuatan 6 tempat suci, 5 tempat suci lainnya pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Xiao Yu tersenyum pahit. Para master di perairan daratan awalnya sangat rata-rata. Paling-paling, mereka berada di Kaisar Perang Pertengahan. Di masa depan, jalan akan maju bersama, tergantung pada bakat mereka, tetapi salah satu dari 6 tempat suci itu keluar. Ia memiliki kekuatan untuk menyapu benua. Mereka telah ada terlalu lama, dan warisan mereka terlalu dalam. 3 Kaisar Perang Semu teratas berada di level puncak, sangat kuat, tetapi Biyu Zhen berhenti di sini, dan dengan tenang menatap para master tanah suci Tianluo, seperti Gao Siki, yang penuh dengan kebanggaan, perlahan berkata, ada juga 2 puncak Kaisar Perang Semu di wilayah berapi-api dari Protos Api-Api. Meskipun monumen suci Midi dari Scotch telah dihancurkan, keberadaan terakhir mereka masih ada, dan ada juga Perang Semu di dalamnya. Tuan dari puncak Kaisar adalah bahwa ia memiliki tugas yang sangat penting dan tidak dapat keluar, tetapi begitu segel darah raja diserang, bahkan jika itu tidak diangkat, ia akan menyelesaikan tugas yang awalnya mustahil ini, jadi, kami juga tampaknya memiliki 3 Kaisar Perang Semu di tingkat puncak. Berani bertanya kepada Brother Gao, bagaimana Anda lebih baik dari kami? Tampaknya kita harus berada di antara para paman. Petik 2. Aku sial. Xiao Yu yang menguping akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Nyala api dari protos berapi-api dan penyembunyian es dan salju dari protos beku sepenuhnya dapat diterima olehnya. Bagaimanapun, keberadaan kedua ras ini selama 6 tempat suci. Mereka hanya sedikit lebih rendah dari 6 ketika mereka pertama kali dirawat oleh Raja Tanah Suci, tetapi bencana alamnya berbeda. Dia adalah peserta di tanah terlarang dari Scotch penting, seperti Monumen Suci Scotch, dan bahkan berbicara dengan Ding Wentian, salah satu dari 7 pahlawan. Bahkan Ding Wentian tidak tahu bahwa ada penguasa perang seperti itu. Kehadiran, bukankah Biyu benar-benar berbohong? Xiao Yu berpikir sejenak, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah poin penting tentang kepercayaan masa depan mereka berdua. Dengan kebijaksanaan sejati Biyu, dia tidak akan pernah berbohong. Sepertinya kami benar-benar membencimu. Gao Siki berkata dengan suara yang dalam. Itu karena kau telah melupakan satu hal, yaitu, Scotch, Ice and Snow Protoss, dan Fire Protoss belum ada dalam kurun waktu yang lebih singkat darimu, tetapi mereka telah berada di bawah asuhan Raja segala Raja. Biyu Zhen berkata dengan enteng, atau kau menilai kami. Jika berbicara tentang kekuatan, itu didasarkan pada kota suci. Lagi pula, di kota suci, penampilan Xiao Yu terlalu menonjol. Cahayanya dapat dengan mudah menghalangi segalanya, tetapi kota suci tidak memiliki fondasi. Lihatlah kekuatan mereka, keluarga bintang 5 pihak, keluarga Wang, keluarga Liu, keluarga raksasa, dan keluarga setan malam adalah fondasi kota suci, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang ada selama Scotch, Ice and Snow Protoss, dan Fury Fire Protoss, dan memiliki warisan yang luar biasa. Setelah mendengar ini, Xiao Yu juga menyadari krisis yang sangat kuat. Awalnya berpikir bahwa dia memiliki keuntungan, dan kekuatan Shanghai hampir diharapkan untuk memulai Perang Dunia II dan mengalahkan kekuatan kota Shenwu dan Zheng Xiao. Sekarang tampaknya dia yang paling lemah. Gao Siki membanggakan, dengan cara ini, selain keluarga Hu, Protoss Es dan Salju serta Protoss Api-Api memang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 6 tempat suci kita. Hah, keluarga Hu, Biyu Zhen berseru dengan wajah pucat. Ya, keluarga Hu, kata Gao Siki ringan. Kekuatan keluarga Hu jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat 6 tempat suci kita. Biyu Zhen berkata, kalau begitu, mengapa mereka tidak menyerang lebih awal, bisakah mereka dengan mudah mendominasi perairan daratan? Gao Siki tertawa, mereka tentu saja berharap begitu, tetapi beberapa orang tidak setuju, beri mereka keberanian, mereka tidak punya keberanian. Ada yang tidak setuju. Biyu Zhen berkedip, saudara Gao berbicara tentang Master Gothik. Terlepas dari siapa lagi yang bisa dimilikinya,
dia adalah kaisar tempur semu di level puncak, dan level puncak kaisar tempur semunya hanya satu langkah ke level kaisar perang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah eksistensi yang paling tak terkalahkan. Di belakangnya, ada kelompok misterius seperti penjaga daratan. Tentu saja, keluarga Hu tidak berani bertindak gegabah. Menurut persepsi patriark kita beberapa dekade lalu, keluarga Hu memiliki kaisar perang semu di level puncak. Memberontak terhadap Master Godric Rie saat itu, sama seperti puncak kaisar Raja Semu, tetapi keluarga Hu terluka parah oleh Master Godric, dan Master Godric melemparkan kutukan tertinggi pada saat itu. Sampai segel darah Wang terurai, keluarga Hu tidak akan pernah mendominasi daratan. Gao Shiki berkata, Bi, Yuzhen berkata tiba-tiba, mengapa dia memperlakukan keluarga Hu seperti itu? Gao Shiki menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin hanya mereka yang tahu alasannya. Keluarga Hu, Bi Yuzhen berbisik, seolah tidak dalam hati, mari kita bahas kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tanah suci Tianluo hanya sekuat itu, kita tidak bisa sepakat. Juga, itu benar-benar meremehkanmu, kata Gao Shiki dengan serius, kalau begitu ungkapkan sedikit lagi tentang kartu truf kita yang sebenarnya di tanah suci Tianluo. Kartu truf sungguhan. Master teratas dari 3 kaisar tempur semu bukanlah kartu as terakhir. Xiao Yu juga mengangkat telinganya. Dia menemukan bahwa 6 tempat suci benar-benar tak terduga. Mungkin protos es dan salju dan protos api berapi-api juga memiliki akar yang dalam. Bagaimana mereka bisa menjadi objek yang dirawat secara khusus oleh raja-raja? Bagaimanapun, itu pasti sangat terpengaruh, jadi itu lebih rendah dari 6 tempat suci. Pakai telingamu dan dengarkan, kata Bi Yuzhen. Gao Shiki berkata, setiap dari 6 tempat suci kita memiliki kaisar perang. Apa? Berita yang meledak-ledak ini mengejutkan Bi Yuzhen dan Xiao Yu di bawah meja. Mereka berdua terkejut, tetapi untungnya Xiao Yu cukup stabil untuk menahan teriakan seru. Sebelum segel darah raja diangkat, 6 tempat suci sebenarnya memiliki keberadaan tingkat kaisar pertempuran, yang benar-benar menghancurkan konsep bawaan mereka. Namun, tidak ada yang perlu ditunggu. Kata-kata Gao Shiki berikutnya sangat menenangkan mereka berdua. Bi Yuzhen berkata, Saudara Gao, tolong jelaskan lebih lanjut. Gao Shiki berkata, setelah segel darah raja, masih banyak kekuatan tertinggi di 6 tempat suci kita yang jauh di atas level kaisar. Hanya karena segel darah inilah umur mereka sangat pendek. Pada akhirnya, mereka jatuh, tetapi sebelum mereka jatuh, mereka masih memikirkan beberapa metode, yaitu, untuk menyegel beberapa master di ranah kaisar perang dengan mantra es untuk membuat mereka tetap hidup. Jika segel darah raja tidak diangkat, mereka selalu berada di dalam es, terlindungi dari segel garis keturunan, dan begitu segel garis keturunan rusak, mereka dapat keluar dari segel es, bahkan jika tidak diangkat. Petik 2. Gao Shibang, yang tidak pernah berbicara, berkata, salah satu syarat yang diperlukan untuk melepaskan segel darah adalah bahwa pemilik 3 pedang dunia campuran telah sepenuhnya memutus vitalitas dan tidak ada kemungkinan untuk pulih, tetapi 3 dinding kutukan utama masih utuh dan tidak dapat dihancurkan. Jadi segel darah hanya dapat dihancurkan sampai tingkat tertentu, yaitu, kaisar perang di tanah suci Tianluo akan keluar dari segel es. Di antara mereka, puncak kaisar perang ada, jauh dari mereka yang menghancurkan segel darah. Apa yang bisa dicapai kaisar setelah terobosan puncaknya? Petik 2. Kali ini, Bi Yuzhen terdiam. Xiao Yu di bawah meja juga terdiam. Kekuatan 6 tempat suci benar-benar jauh di luar imajinasinya. Puluhan ribu tahun sejarah tidak dapat dilihat dengan pemahaman sederhana. Kartu truf ini benar-benar mengguncangku. Bi Yuzhen berkata dengan suara yang dalam. Tapi aku masih perlu menanyakan pertanyaan terakhir. 6 tempat suci semuanya dibatasi oleh matahari terbenam. Lalu kapan ke-6 tempat sucimu bisa terbebas dari batasan ini? Bagaimana dengan itu? Tolong jawab dengan jujur. Gao Shiki juga menunjukkan kehati-hatian untuk pertama kalinya. Jelas, cara teologi matahari terbenam bagi 6 tempat suci untuk menyegel puluhan ribu tahun, bagi mereka, masih memiliki ketakutan yang cukup besar. Masalah ini, aku perlu bertanya kepada Patriark sebelum aku bisa memberikan jawaban kepada gadis itu. Gao Shiki mengerang. Bi Yuzhen berkata, bagaimanapun, aku juga butuh waktu untuk memberitahu para pengambil keputusan kita tentang kartu trufmu yang sebenarnya, dan mereka akan memutuskan apakah akan menerima permintaanmu. Jadi, mari kita bicarakan ini dalam 10 hari, bagaimana? Gao Shiki berkata,
Setelah 10 hari, kita akan berbicara lagi, Biyu Zhen tertawa. Selama periode ini, aku pikir kita memiliki tujuan bersama, yang harus ditargetkan. Gao Shiki berkata dengan nada bercanda, kota Shenwu berhubungan dengan tanah suci Xieluo, dan kita hanya bisa menghadapinya dengan mengalahkan mereka. Apa maksud gadis Bi terhadap Xiaoyu? Biyu Zhen berkata, ya. Dia tampak sangat serius, kakak Gao mungkin tahu semua pengalaman yang dialami Xiaoyu sejak dia lahir. Pertumbuhannya telah melampaui imajinasi kita. Sekarang Yun Mengyao diharapkan menjadi ahli kutukan pertama setelah puluhan ribu tahun, dan prestasinya di masa depan bahkan lebih tidak terduga. Ling Linger adalah keturunan Raja Panah Lingsun. Dia juga dibantu oleh Yun Mengyao. Di jalur kutukan pemanah, mereka bertiga mengancam di masa depan. Agaknya, kakak Gao harus sangat jelas. Petik 2, memang sangat mengancam, kata Gao Shiki. Tetapi kota suci memiliki mereka, dan masih ada bakat yang tidak cepat. Biyu Zhen melanjutkan, Zhou Zhenwang, Yan Lingwu, Dele, Jin Guo, Jin Tang, Ya Qing, Bing Wu, Shao Jie, Lang Zhantian, Lin Dongyun, dan seterusnya. Orang-orang ini semuanya berusia sekitar 20 tahun dan memiliki bakat tinggi. Saya khawatir mereka berada di tanah suci Tianluo Anda. Mereka pasti yang terbaik di antara para murid inti. Oleh karena itu, potensi kota suci adalah yang terburuk dari semuanya. Taruhan terbaik kita adalah membunuh mereka. Petik 2, Ukiyoto, yang telah menonton dengan acuh tak acuh, mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, gadis Bi terlalu dibesar-besarkan. Biyu benar-benar berkata dengan samar, saya hanya mengatakan sebagian dari ini, bakat elit dari Xingjia, Wang Jia, Liu Jia, Gians, Night Demon dan aspek lainnya, saya belum menyebutkannya, dan jangan lupa, kota suci masih ada 2 orang yang paling mudah diabaikan tetapi yang paling mungkin mengubah situasi. Siapa? Kata Gao Shiki. Qin Yuyi, Li Chaofeng. Biyu Zhen berkata dengan suara yang dalam, Qin Yuyi mewarisi pelindung daratan, bahkan jika pelindung daratan tidak ikut campur, tetapi hubungannya dengan Xiaoyu ditakdirkan untuk membuat pelindung daratan tidak lagi seperti dulu. Adil? Itu pasti akan condong ke Xiaoyu, jadi itu adalah kunci untuk menyelesaikan Xiaoyu terlebih dahulu. Adapun Li Chaofeng, setelah satu generasi master petarung Ye Chaofeng, bakat super lain dalam keterampilan bertarung diharapkan dapat melampaui Ye Chaofeng dan menciptakan kota suci. Keterampilan bertarung paling maju dari banyak master telah membuat mereka mampu membunuh lawan meskipun mereka 1 atau 2 lebih rendah. Ini telah diverifikasi di Pulau Suci Malaikat. Hampir 80% orang di kota suci melompat dan membunuh dengan keterampilan bertarung. Ini adalah mahakarya Li Chaofeng, yang paling mudah diabaikan, tetapi juga orang yang paling mengerikan. Petik 2. Gao Shiki berkata dengan suara yang dalam, Xiaoyu benar-benar kuat dan telah menarik begitu banyak bakat. Sejauh yang saya tahu, Yun Mengyao secara pribadi disebut Dewi Kebijaksanaan oleh banyak orang di kota suci. Shao Jie adalah komandan generasi muda. Kota Tizan meraih kemenangan besar dan menunjukkan kemampuan komando yang sama menakjubkannya. Biyu Zhen berkata, alasan mengapa mereka semua berkumpul adalah karena satu orang, Xiaoyu. Selama Xiaoyu terbunuh, kota suci akan runtuh. Sekarang Xiaoyu adalah mereka bertiga di kota matahari terbenam ini. Salah satu dari kita yang melenyapkannya. Kesempatan terbaik. Petik 2. Apa Xiaoyu? Kakak Gao ada di sini, membunuhnya semudah mencubit semut. Ukiyo, mencibir, bersembunyi di bawah meja, Xiaoyu tahu sudah waktunya, dan dia tersenyum dan berkata, kalau begitu semutku, mari kita lihat bagaimana kakak Gao mencubitku sampai mati. Xiaoyu, boom, semua orang berseru. Gao Shiki bereaksi paling cepat, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat meledak, menghancurkan tanah, dan meja juga hancur. Xiaoyu sudah bergegas ke Biyu Zhen. Baginya, Gao Shiki bahkan lebih terancam. Dia tidak hanya sangat pandai tetapi juga sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk membunuh Gao Shiki. Sebaliknya, lebih baik membunuh Biyu Zhen dengan mudah. Kaca, Biyu Zhen juga sangat cerdik, hampir pada saat suara Xiaoyu terdengar, kakinya menghentak tanah, dan dia bahkan meluncur mundur dengan kursinya. 2 Master 10 teratas yang duduk di sekitar Biyu Zhen juga melesat maju pada saat yang sama. Mereka tidak sempat menggunakan senjata mereka membanting pukulan mereka dengan cepat,
dan mencubit ke kiri dan ke kanan untuk memblokir garis tembakan Xiaoyu dan mencegatnya. Awan seperti kabut, Xiaoyu tampak berubah menjadi gumpalan asap, tetapi dia menerobos celah-celah serangan dua Tuan 10 Raja, dan memberikan pukulan berat pada Biuzhen. Terjepret, Biuzhen menghancurkan sesuatu di tangannya, dan segera membentuk topeng besar. Boom! Xiaoyu memukul topeng itu dengan pukulan. Di bawah desakan kekuatan yang kuat, topeng itu meledak menjadi cahaya terang, tetapi itu hanya gelombang fluktuasi, dan bahkan retakan tidak muncul. Sebaliknya, kekuatan pantulan yang kuat membentuk Xiaoyu Zhen ke belakang. Dua master tingkat raja di samping Biuzhen berteriak dan bergegas. Wanita ini benar-benar stabil dan mengerikan. Sebenarnya, dia selalu siap menghadapi musuh di sini. Xiaoyu sedikit kecewa karena serangannya gagal. Dentang, Monval King Knife muncul. Xiaoyu terlambat untuk kecewa dengan kegagalan serangan mendadak itu. Dia menyentuh tanah dengan kakinya dan menghilang begitu saja. Sebelum keluarga Xiao tidak menggunakan hukum tanah terlarang, mereka terlebih dahulu menggunakan belati tanah. Oh, saat dia menghilang, ada suara berderak di tanah. Tanah di sisi kiri dua master tingkat 10 raja teratas yang dibawa oleh Biuzhen retak, dan Xiaoyu bahkan mengambil pisau dan mengubahnya menjadi pisau yang menyilaukan. Klik, Dao Guang lewat, dan master 10 raja terlambat untuk menghindar, dan Xiaoyu memotongnya menjadi dua dari keagungannya ke kepalanya. Mayat itu terbagi ke kiri dan kanan dan meledak di udara, dan para penganiaya terpaksa berhenti. Dipenggal untuk membunuh master 10 raja. Dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya karena seni tanah. Seni tanah ini dapat dikatakan luar biasa, terutama ketika berhadapan dengan banyak master. Terlarang, master 10 Raja Xiao Jia yang tersisa mengulurkan tangannya dengan marah, menekan ke tanah, memancarkan kekuatan yang kuat, dan menghalangi tanah. Dia ingin melarang seni tanah Xiaoyu. Bunuh! Gao Shiki dan master lain dari tanah suci Tianluo juga bergegas dan bergegas saat ini. Gao Shiki adalah yang tercepat, diikuti oleh Gao Shibang. Kedua bersaudara itu adalah 10 raja. Xiaoyu menusukkan pukulan backhand ke tanah. Wah, cahaya keemasan berkelap-kelip dan menarik perhatian orang-orang. Tanah retak, dan pedang-pedang emas muncul di udara, dan setiap pedang memiliki api emas di atasnya, yang merupakan guci emas. Seni bela diri ekstrim. Xiaoyu mencabutnya dengan tusukan, dan pedang-pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas dan ke bawah, menghantam semua orang di dalamnya, dan guci emas itu membakar aula. Hancurkan aku! Gao Shiki berteriak, tangannya terkoyak dalam kehampaan. Sebuah kekuatan tak terlihat berdesir darinya. Bum bum bum. Pisau emas yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Di bawah pengaruh kekuatan tak kasat mata itu, pisau-pisau itu hancur dengan cepat. Dalam waktu singkat, pisau-pisau emas itu menghilang tanpa jejak. Xiaoyu tertawa, menghentakkan kaki, dan menghilang lagi. Seni sihirnya sama sekali tidak digunakan untuk menyerang. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan tanah terlarang, dan dia tidak bisa lagi mengancam seni tanahnya. Hukum tanah terlarang sangat kuat, tetapi itu tergantung pada siapa yang akan melakukannya. Itu juga merupakan negara 10 raja. Xiaoyu secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Begitu tidak ada pengekangan dari hukum tanah terlarang, maka berdasarkan seni tanah, dia tidak perlu khawatir menghadapi pengepungan banyak ahli, dia hanya perlu menyerang sendiri. Apinya setinggi langit. Gao Shiki minum, tangannya sedikit kosong. Tiba-tiba, lapisan api yang menyala muncul dari tanah. Api tanah menyebar, dan Xiaoyu harus muncul dari tanah. Api itu bukan api biasa, tetapi api aneh. Setelah dinyalakan, tanah tidak lagi menjadi bumi biasa, tetapi tempat api, seperti yang dihadapi Xiaoyu. Air tanah juga tidak dapat dihuni api membakar, dan ruang tamu langsung berubah menjadi lautan api. Biuzhen dan yang lemah lainnya melarikan diri. Dianiaya oleh api ini, Xiaoyu, yang tidak bisa dinodai, berdiri dengan dingin di dalam api. Menghadapi api yang aneh dan kuat itu, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi sedikit bersemangat di antara matanya. Gao Shiki, Gao Shibang, dan 10 master tingkat raja dari keluarga Xiao juga semuanya tetap tinggal. Adapun Ukiyoto, setelah melihat Xiaoyu dengan mudah membunuh 10 master tingkat raja dari Zheng Xiaofang, dia melarikan diri dengan ketakutan. Dia hanyalah level atas dari level Raja Surgawi, dan tentu saja dia tidak berani melakukan apapun dengan Xiaoyu. Xiaoyu,
Kamu benar-benar mencari kematian, kamu berani datang ke sini sendirian. Gao Xibang berkata dengan dingin. Xiao Yu tertawa, bukankah kamu mencoba membunuhku? Aku mengambil inisiatif untuk datang ke pintumu, kamu seharusnya senang. Karena sudah di sini, maka selesailah kamu. Gao Xiki menjatuhkan diri dan bergegas maju. Api di tubuhnya, seperti seorang master dengan api aneh, bertarung dalam api, baginya benar-benar mendominasi. Master Gao Xibang dan keluarga Xiao juga mengikuti. Ketiganya berubah menjadi 3 lengkungan indah seperti 3 anak panah lepas, menyerang pada saat yang sama. Mereka juga memiliki prioritas mereka sendiri. Dengan melakukan itu, mereka tidak akan memberi Xiao Yu kesempatan untuk mengatur napas, dan bertarung dengan 3 master berturut-turut. Dengan cara ini, mereka tidak perlu berdiskusi sama sekali, dan para master tingkat 10 raja dapat sepenuhnya membentuk kerjasama yang hampir sempurna berdasarkan pemahaman mereka yang tinggi tentang pertempuran. Pedang terbang tak pasti plus potongan perisai patah. Penggabungan 2 keterampilan bertarung utama. Xiao Yu menebas dengan 3 pedang terbang pada saat yang sama. Ada perisai dan tebasan yang sangat kuat pada mereka. Dang, 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 3 pedang keluar, menghalangi cahaya pedang. Keduanya adalah alam tingkat 10 raja, dan kekuatan mereka juga menunjukkan perbedaan saat ini. Gao Xiki itu hanya dipaksa untuk berhenti. Ini saja membuat Xiao Yu mengerti bahwa kekuatan Gao Xiki mungkin lebih baik daripada Lin Yuanxiao, puncak 10 raja yang dia bunuh. Pada awalnya, dia melakukan keterampilan bertarung teratas pertarungan dengan Lin Yuanxiao masih memaksanya kembali. Adapun Gao Xibang dan master keluarga Xiao, mereka berdua bergerak mundur 2 atau 3 langkah, terutama master keluarga Xiao, yang terguncang oleh 3 langkah mundur, dan tubuhnya masih bergetar hebat. Hujan seperti angin, bagaimana mungkin Xiao Yu melewatkan kesempatan ini? Dia akan membawa kecepatannya ke permainan penuh. Dalam kobaran api, dengan kecepatan luar biasa, sosok itu menghilang dan dia membantai Master Xiao. Pertama-tama selesaikan Master 10 Raja, lalu lawan saudara-saudara dari keluarga Gao. Hujan bagaikan angin, mencapai batasnya, melampaui kecepatan yang dapat dicapai oleh mata telanjang. Oleh karena itu, di mata orang-orang biasa, Xiao Yu mengerahkan teknik pertarungan tubuh ini seolah-olah menghilang begitu saja. Mata Gao Xiki berkilat dan dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yu, tetapi ini tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak dapat menemukan Xiao Yu. Kecepatan penuh itu maju, meskipun tidak ada angin, tetapi bentuknya lewat, goncangan api yang menyala-nyala masih muncul, dan api aneh itu sendiri adalah Gao Xiki. Dia menggunakan api aneh itu untuk menangkap sosok Xiao Yu yang kabur. Panggil, pedang orang-orang Gao Qiki bersatu, menyalakan api yang menyala-nyala, dan bergegas menuju Xiao Yu. Kecepatannya sangat cepat, ledakan, pedang itu terputus, dan api yang mengamuk berkumpul dengan ganas di pedang yang tajam, membuat pedang itu dinyalakan oleh lapisan api, yang memampatkan api aneh itu secara tidak normal, membentuk serangan sabotase yang lebih mengerikan. Kekuatan pedang ini cukup untuk membunuh 10 orang jagoan. Kuas, pedang disilangkan. Wajah Gao Xiki berubah drastis. Pedangnya terpotong, tetapi dia tidak menyentuh perasaan fisik. Sosok Xiao Yu yang kabur telah runtuh ketika kekuatan pedangnya pecah. Hantu, bayangan terbentuk terlalu cepat. Tidak mungkin. Mata Gao Xiki membulat dan ekspresinya tidak dapat dipercaya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Xiao Yu. Xiao Yu, yang lolos dari pukulan itu, juga terkejut. Hujan dan anginnya telah membawa kecepatan hingga batasnya. Ketika dia berada di tingkat atas Raja Surgawi, Lin Yuanxiao, yang merupakan 10 raja kecepatan teratas, dapat mengejarnya, tetapi dia mencapai 10 raja, Lin Yuanxiao. Kecepatannya jauh lebih buruk, yang menunjukkan bahwa angin dan hujannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, Gao Xiki ini bertipe api, jelas dia tidak pandai dalam keterampilan bertarung, dia hampir mencegatnya, yang membuat Xiao Yu menatap Gao Xiki dengan tajam. Menghindari intersepsi, serangan ganas Xiao Yu juga mencapai master keluarga Xiao. Sebagai seorang yang kuat di tingkat 10 raja, bagaimana mungkin master keluarga Xiao menjadi lemah? Gerakan sekrup spiral, pisau Xiao di tangan master juga memotongnya dengan ganas, memberikan keterampilan bertarung teratas yang diakui keluarga Xiao ke pertunjukan. Semangat bertarung yang berputar muncul dari tubuhnya. Dengan rotasi, semangat bertarungnya meningkat dengan cepat, bersiul dan memacu. Semua api melekat padanya,
berkumpul di pedang panjang, dan berubah menjadi gelombang cahaya yang bergetar. Ledakan petir membunuh. Roh petir di tubuh Xiaoyu tiba-tiba meledak dengan keras, meledakkan kaki-kaki ungu langit dengan panjang 5 atau 6 meter setebal cahaya lengan. Di atas bulan, cahaya ungu bersinar di langit, dan Jin Yan terbang membujur. Kedua pisau itu saling beradu. Boom! Pedang-pedang itu beradu, dan badai energi yang mengerikan meletus, menyapu seluruh ruang tamu, menghancurkan segalanya, dan bahkan membawa kedua pria itu, Gao Shiki dan Gao Shibang, hanya bisa bertahan. Dalam ledakan cahaya itu, tuan keluarga Xiao terguncang mundur, dan pisau di tangannya membuat celah, yang dipotong oleh pisau bulan. Naga pertempuran itu hancur. Xiaoyu tidak menunggu tuan keluarga Xiao untuk berdiri diam, dan pisau kedua datang. Suara erangan naga itu bergejolak. Bulan itu, pisau meteor datang seperti cahaya dingin yang sama. Kapan? Tuan keluarga Xiao mengangkat pisaunya untuk bertarung, dan segera terputus dan terbang keluar. Pisau panjang di tangannya juga meledak di bawah pukulan itu, mengubahnya menjadi pisau terbang. Sebelum pisau itu ditarik kembali, Xiaoyu memukul tangan kirinya terhadap pisau terbang itu. Itu masih merupakan tinju naga. Raungan. Di atas kepalan tangan itu, cahaya keemasan berkelap-kelip, seolah-olah seekor Tyrannosaurus Rex bersembunyi di lengan Xiaoyu. Dengan sebuah pukulan, Tyrannosaurus itu menangkis dan melesat keluar. Dalam ledakan keras, Tyrannosaurus menangkis bilah pedang itu dan melesatkannya ke sekeliling. Wah, sebagian bilah pedang yang terkelupas itu jatuh ke tanah. Bagian lain dari kedua bersaudara itu menembak Gao Shiki, dengan energi yang kuat, berubah menjadi sedikit dingin, cepat dan luar biasa, sehingga kedua bersaudara ini keluar untuk melawan. Namun, keluarga Master Xiao yang terpukul keras menghadapi jalan buntu. Ia dihantam oleh dua pedang berturut-turut milik Xiaoyu. Lengannya sangat sakit, lengannya patah, masih ada kekuatan untuk melawan, dan ia nyaris tidak menyebutkan bahwa sebagian dari kuda-kudanya berkumpul di depannya. Wah, pedang yang hancur itu mengenai perisai pertarungan, langsung menghancurkannya, dan pedang yang hancur terakhir jatuh ke dadanya tanpa halangan apapun. Rasa sakit itu membuatnya menjerit, tetapi ia menjerit, tetapi mendapati bahwa pedang itu datang lagi. Pisau Raja Bulan telah jatuh. Puff! Sebelum teriakan itu terdengar, kepala keluarga Xiao dipenggal oleh Xiaoyu. Xiaoyu tiba-tiba berbalik, menghadap kedua bersaudara Gao Shiki dan Gao Shibang, ketiganya kembali berkonfrontasi. Ruang tamu telah runtuh, api masih menyala, dan semua yang ada di sini terlihat oleh semua orang di luar. Melihat Xiaoyu dapat bergabung dalam pengepungan 3 Raja 10 teratas dan memenggal kepala seorang Raja 10, dia bisa merasakan udara dingin di punggungnya. Saudaraku, kau harus menggunakan tim teleportasi mantra sementara untuk mengundang para master tingkat Raja Perang di Tanah Suci untuk mengepung Xiaoyu. Kata Biyu Zhen. Ukiyo Yan mengerutkan kening, dan berkata, teleportasi mantra sementara sekarang tidak tersedia. Biyu benar-benar membeku sejenak, lalu menatap ke langit. Tetapi melihat bulan yang bengkok di udara menggantung. Ini dia, kata Biyu Zhen tiba-tiba. Pada saat 3 dinding mantra menyerap kekuatan langit dan bumi, selama periode ini, mantra apapun akan terikat, bahkan jika susunan transmisi mantra sementara kita didasarkan pada pertempuran, tetapi bagaimanapun juga itu berisi kekuatan mantra, jadi sama dilarang. Ukiyo berjalan tanpa daya. Biyu Zhen berkata, mengapa kekuatan kutukan dilarang, tetapi tidak efektif untuk bertarung. Ukiyo Dori, karena mantra itu dapat mengganggu dinding untuk menyerap kekuatan alam langit dan bumi. Ketika matahari terbenam di dinding, masalah muncul di benak, yaitu larangan mantra. Itu mengerikan. Biyu Zhen menunjukkan kecemasan ketika Xiaoyu berhadapan dengan saudara-saudara Gao. Yakinlah bahwa meskipun Xiaoyu kuat, dia jelas bukan lawan dari 2 saudara senior. Fu Xiyuan dengan percaya diri berkata, kedua saudara senior bergabung, bahkan jika mereka adalah 10 raja teratas, mereka jelas bukan lawan. Mata Biyu begitu cerah sehingga dia berkata, apakah mereka berlatih keterampilan tempur gabungan? Ukiyo, ya, mereka masih berlatih salah satu keterampilan combo terkuat di kuil surgawi saya, hidup dan mati ganda. Hidup dan mati ganda, keterampilan bertarung yang tak tertandingi di zaman kuno. Teknik bertarung ini adalah teknik pertarungan 2 tangan yang sangat langka. 2 orang yang memiliki teknik bertarung ini diakui sebagai tak terkalahkan di level yang sama. Benar-benar mendominasi, mampu menunjukkan tak terkalahkan di level yang sama.
Ukiyoto dari kuil Tenra secara alami memiliki kekuatan untuk lebih akrab dengan jalur hidup dan mati ganda, itulah sebabnya ia memiliki kepercayaan mutlak pada saudara-saudara Gao Shiki dan Gao Shibang. Ia tidak percaya bahwa pada level yang sama, seseorang dapat bersaing dengan Gao. Kedua kehidupan kedua saudara lelaki dalam keluarga itu memamerkan hidup dan mati mereka, belum lagi mereka menghadapi Xiaoyu, tetapi sejumlah master. Pada saat pertempuran, Xiaoyu, yang selalu membalikkan hatinya, secara alami menangkap percakapan antara Fu Xiyuan dan Biu Zhen. Dia juga mendengar beberapa cerita tentang hidup dan mati ganda yang legendaris. Sama seperti Yue Xianlou, yang telah mendengar bahwa Tanah Suci Xieluo telah memiliki keterampilan bertarung pamungkas, Xing Huo membunuh dengan sangat hebat, Xiaoyu hanya memiliki kegembiraan dan kerinduan. Tidak ada rasa takut. Dengan pemahaman Xiaoyu selangkah demi selangkah tentang misteri tinju naga Tyrannosaurus dan memahami esensi keterampilan bertarung 7 pahlawan 10.000 tahun yang lalu, dia juga secara singkat melihat ilusi dua sisik naga yang mengembun. Pemahaman Xiaoyu tentang keterampilan bertarung, tingkat pencerahan telah mencapai kedalaman yang cukup besar. Terutama ketika dia bertarung melawan Yue Xianlou, dia tidak hanya menang, tetapi juga memiliki beberapa wawasan dari pembunuhan Xing Huo Jidao. Bukan pembunuhan Xing Huo Jidao, tetapi pemahaman skala penuh tentang keterampilan bertarung, realisasi yang mendalam tentang sumber penciptaan keterampilan bertarung. Ini membuatnya semakin bersemangat untuk mengalami keterampilan bertarung yang kuat. Dalam pengetahuannya, hanya dengan pemahaman yang tidak terputus tentang misteri keterampilan bertarung, dia akan dapat benar-benar menembus momen-momen halus. Bahkan jika kedua sisik naga itu memberinya keterampilan bertarung pamungkas, alam bawah sadarnya, dia masih merasa bahwa keterampilan bertarung itu kuat, dan tampaknya lebih rendah daripada Fang Hua. Retak, api menyala, membuat ruang ini menjadi lautan api. Berdiri di dalamnya, Xiaoyu memegang pisau bulan dan menatap saudara-saudara Gao Shiki dengan santai. Api keemasan di atas pisau bulan menyala, dan tampaknya sedang memadamkan api. Tiran pedang, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Gao Shiki berkata dengan suara yang dalam. Gao Shibang mencibir, sayangnya, legenda Anda sudah berakhir. Karena Anda tahu bahwa saudara adalah legenda, Anda harus mengerti bahwa legenda tidak dapat diakhiri. Xiaoyu menyeringai, dan gambar malas itu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia seperti pedang bersarung, tajam dan tak tertandingi, memperlihatkan kekuatan tertinggi dunia, dan gelombang energi yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Boom! Api aneh yang menyala itu dianiaya oleh kekuatannya. Dengan dia sebagai pusatnya, api aneh dalam jarak 10 meter dari lingkaran itu tiba-tiba menghilang dan lenyap tanpa jejak. Jianyi, bakar dunia. Gao Shiki bergerak maju tiba-tiba, semua api aneh yang menyala itu tiba-tiba berkumpul di kakinya, muncul di pedangnya yang tajam, dan bahkan mendesak semangat juang yang tak terbatas ke dalamnya. Bertarung, api aneh, pedang tajam, ketiganya menjadi satu. Gao Shiki, bukan berarti aku meremehkanmu, tetapi dirimu sendiri, itu sama sekali bukan lawanku. Xiaoyu berdiri diam seperti gunung yang megah, meledak ke tanah. Dia menebas dengan pisau acak. Pukulan yang tampaknya acak itu mengandung keyakinan Xiaoyu bahwa dia harus membunuh. Jika Gao Shiki dapat dengan mudah dibunuh, dia tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Satu tebasan berisi pemberontakan tinju tegak Changlong. Pedang itu sekilas terlihat. Saat berikutnya, tubuh laki-laki Gao Shiki bergetar, api pada pedang di tangannya meledak, dan cahaya dingin keemasan melesat dari pisau meteorit bulan itu, dan dia bergegas ke Gao Shiki di sepanjang pedang. Kakak, ketika Gao Shibang melihat ini, wajahnya ngeri. Dia segera menghancurkannya, dan pedang itu jatuh ke arah Xiaoyu seperti badai, dan kekuatannya yang gila membawa kekuatannya ke batas. Xiaoyu menghela nafas, ini adalah keuntungan banyak orang. Jika tidak ada pengaruh dari Gao Shibang, dia bisa keluar semua dalam sekali jalan dan menyelesaikan Gao Shiki dalam 10 gerakan. Dia harus menarik pisaunya dan meninggalkan Gao Shiki, dan langsung menerobos bayangan Gao Shibang. Dang, serbuan dampak pedang keluar, pedang mantian itu dihilangkan oleh Xiaoyu, dan Gao Shibang terhempas keluar dan berceceran. Kedua saudara itu ditolak berturut-turut. Hidup dan mati ganda. Gao Shiki yang selama ini selalu sombong akhirnya melepaskan harga dirinya dan tidak menyangka bisa mengalahkan Xiaoyu dengan kekuatannya sendiri. Kedua bersaudara itu pun bersatu. Jalan hidup dan mati ganda,
mereka akan segera melakukan jalan hidup dan mati ganda. Xiaoyu sudah tamat, hahaha. Ukiyoto berteriak kegirangan. Biyuzen mengangkat alisnya dan mengedipkan mata pada beberapa orang di sekitarnya, yang diam-diam mundur. Jalan hidup dan mati ganda, di zaman dahulu, tidak ada keterampilan bertarung. Hari ini, aku membalas dengan salah satu dari 7 pahlawan, Ding Wentian, yang menggabungkan keterampilan bertarung dari 7 pahlawan. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, dia perlahan mengangkat Monval Heavenly King Knife. Si Zantian tak pelak lagi mengingatkannya pada Ding Wentian. Ding Wentian, yang telah menanggung penderitaan selama ribuan tahun demi umat manusia, menciptakan keterampilan bertarung pamungkas, yang bukan hanya keterampilan bertarung, tetapi juga warisan spiritual. Darah Xiaoyu mendidih. Ada gelombang energi yang tak terbayangkan mengalir di tubuhnya, dan gelombang tingkat spiritual, yang tampak seperti sungai panjang yang membentang sepanjang waktu, berkomunikasi dengan 7 pahlawan yang tragis dan menyedihkan 10.000 tahun yang lalu. 7. Pahlawan yang sederhana, terpencil, sombong, dan sulit diatur muncul kembali. Tubuh Xiaoyu seperti 7 sosok yang muncul, menebas dan membunuh, bukannya mati. Ini membuat detak jantung Xiaoyu mulai bertambah cepat. Darah mendidih dan hangus seperti air mendidih, membubung dalam peperangan, menembus awan, dan bergolak selama 9 hari. Semuanya memiliki perasaan yang kuat bahwa Xiaoyu akan bertarung dengan surga dan bertarung dengan tanah. Kelak, terinfeksi olehnya, meteor bulan juga bergetar, mengirimkan semburan erangan, dan pola elang emas dengan api emas menyala di atasnya juga melepaskan penyihir emas keemasan yang terbang ke atas dan ke bawah, dan roh petir berkedip-kedip di dalam tubuh. Cahaya ungu seperti naga guntur. Dewa emas itu panas dan dewa ungu itu menggelegar. Xiaoyu seperti dewa petir dan api. Pada saat itu, tidak perlu ada pertempuran atau pedang. Hanya pergi ke sana akan membuat Ukiyoto, Biyuzen, Del, yang jauh itu bergemuruh dan menindas mereka. Tidak bisa bernapas, memuntahkan darah dan mundur, nyaris menyingkirkan penindasan itu. Inilah kekuatan peperangan. 2 bersaudara Gao Shiki dan Gao Shibang saling memandang, dan mereka membaca jejak kengerian dari mata masing-masing. Kemudian mereka tahu bahwa legenda Xiaoyu tentang seorang tiran pisau bukanlah kebetulan, tetapi karena kekuatan. Depresi kedua bersaudara itu dalam. Pertarungan tunggal bukanlah depresi dan ketidakbahagiaan lawan, dan mereka benar-benar bergabung. Hidup dan mati ganda, Seon mereka akan bertarung. Kedua saudara itu tidak lebih dari 3 meter terpisah. Mereka mengangkat pedang tajam mereka pada saat yang sama. Semangat Juang Tianluo dengan cepat berputar di dalam tubuhnya, berlari di sepanjang lintasan yang indah, dan melihat wajah kiri Gao Shiki memerah, seolah terbakar. Saat bangkit, wajah kirinya putih dan sangat putih, seperti wajah Yin dan Yang, tetapi Gao Shibang justru sebaliknya. Wajah kanannya merah dan wajah kirinya putih. Di belakang mereka ada 2 pusaran ruang yang samar. Terputus, pedang tajam mereka menunjuk ke kiri dan kanan, dan bilah tajam mereka bersentuhan dengan langit. Api dari kedua pedang itu langsung cocok satu sama lain dalam sekejap, membentuk api aneh yang bahkan lebih mengerikan. Pusaran itu juga menyatu, membubung ke ujung pedang mereka, dan bergabung dengan api aneh itu, membentuk pusaran energi aneh. Hentikan hidup dan mati, bunuh kehidupan langit dan bumi. Hidup ada di bawah kendaliku, dan kematian ada di bawah kendaliku. Kedua bersaudara itu berbicara satu demi satu. Mata Xiaoyu meledak menjadi tembakan cahaya, melihat kekuatan dari pasangan jalan hidup dan mati ini, sebuah gambar muncul di benaknya, tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati, yang dilakukan oleh Master Wu Gang saat itu. Jalan hidup dan mati duplex, pada dasarnya adalah tujuan yang sama. Itu semua adalah semacam teknik bertarung aneh yang menjarah kehidupan, mirip dengan teknik bertarung waktunya. Reinkarnasi abadi, hidup dan mati ganda, mati. Hei, mata kedua belah pihak saling berhadapan, dan pada saat yang sama mereka menangis. Kedua pedang saudara Gao Shiki menyapu ke depan pada saat yang sama, dan pusaran api yang mengandung energi tertinggi yang dibentuk oleh kekuatan kolektif mereka terbang keluar. Xiaoyu juga menebas keterampilan bertarung yang tak tertandingi. Jalan hidup dan mati ganda membuat orang berjalan ke jalan yang mati dan menuju kematian. Jitian, membunuh langit, nirwana pamungkas yang bahkan tidak ada di mata. Duel antara 2 keterampilan bertarung. Tetapi ketika pusaran api lewat, ruang bergetar,
dan bangunan dalam jarak 100 meter darinya meledak dan berubah menjadi abu dan semuanya terbakar, sehingga juga menunjukkan misteri jalur pemutusan ganda, yaitu fusi api aneh. Dan meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dapat dikatakan beberapa kali. Xiaoyu menghancurkan langit, seluruh tubuh memancarkan cahaya listrik ungu, tetapi juga dengan pembentukan cahaya pedang besar dari api kemasan, merobek kekosongan, kekuatannya tidak lemah. Dao Guang dan Flame Vortex bertabrakan dengan perhatian satu sama lain. Meledak. Tiba-tiba, serangkaian suara ledakan udara dihasilkan dalam jarak 300 meter dari lingkaran, dan kekuatan ledakan kuat yang dihasilkan oleh ledakan itu langsung ditenggelamkan oleh Ukiyoto dan yang lainnya. Dalam ledakan yang kuat, pusaran api tiba-tiba membengkak dan menelan cahaya pisau melihat Dao Guang ditelan, Xiaoyu masih tampak acuh tak acuh. Kedua bersaudara Gao Shiki tersenyum. Sebagai praktisi, kehidupan ganda dan kematian, mereka lebih jelas tentang prinsip sebenarnya dari pusaran api. Api di luar hanyalah superposisi dari api aneh. Mengandung sedikit kekuatan merobek di ruang angkasa, ditambah 2 kali lipat dari api aneh, kekuatannya pasti di luar kengerian yang tak terbayangkan. Tarik saja ke dalamnya dan itu akan hancur. Dengan cara ini, mereka berdua dapat memanipulasi pusaran api untuk mengebom Xiaoyu. Bum bum bum, api mengamuk, dan pusaran menjadi tidak terduga, seolah-olah tidak nyata. Raungan terus berlanjut, dan fluktuasi energi bahkan lebih kuat. Kedua bersaudara Gao Shiki saling memandang dan berteriak serempak, hancurkan. Boom! Dengan minuman keras, pusaran api tiba-tiba menyusut, hanya seukuran kepalan tangan yang dikompresi, dan fluktuasi energi di dalamnya juga tiba-tiba meningkat. Ini untuk menghancurkan Da Guang. Oh, siapa yang tahu pada saat ini? Sebuah ledakan keluar, pusaran api yang terkompresi meledak tiba-tiba, tersebar di sekitar, dan 2 saudara lelaki yang bertanggung jawab atas Gao Shiki segera diledakkan oleh semburan darah, dan sebilah cahaya bersinar dalam cahaya dingin hutan, datang dengan hampa. Aku dikalahkan dalam 2 hari. Pusaran api meledak, dan api yang baru saja berhenti muncul kembali dalam sekejap, dan menjadi lebih ganas, seperti langit datang, menutupi seluruh halaman. Dalam kilatan pisau, Xiaoyu dengan jelas melihat bahwa pisau itu berada di tengah-tengah Gao Shibang, dan bahkan pedang bersamanya dipotong menjadi 2, dan akibatnya adalah darah Gao Shiki yang mengejutkan menyembur. Karena keduanya tidak diikat bersama, Gao Shiki tidak mengalami pukulan fatal. Xiaoyu melihat ini dan tiba-tiba menembak. Dia bersumpah untuk membunuh Gao Shiki. Dibandingkan dengan Gao Shibang, Gao Shiki lebih berbahaya. Kebijaksanaan juga lebih unggul. Karena itu, Xiaoyu akan membunuhnya. Dia menusuk Gao Shiki dengan sangat cepat, semua orang diserap oleh Dao Guang, dan dia tidak bisa melihat tubuhnya, seolah-olah hanya Dao Guang yang tajam yang menerobos kehampaan. Bahkan tidak ingin hidup, Gao Shiki menyaksikan pembunuhan saudaranya, dan kemarahan serta kebenciannya membuatnya hampir gila. Meskipun dia gila, pikirannya sangat jernih. Dari segi kekuatan, dia lebih rendah dari Xiaoyu. Jadi dia tidak ragu untuk memilih cara yang paling kejam, dan itu adalah meledak. Dia ingin mati bersama Xiaoyu. Kamu tidak punya kesempatan. Xiaoyu mencibir. Hujan seperti angin. Tiba-tiba, tubuh Xiaoyu menghilang dari udara tipis. Itu untuk mendorong kecepatan hingga batasnya, di luar jangkauan mata telanjang. Klik, Gao Shiki, yang hendak meledak, tenggelam oleh pedang itu, dan tubuhnya yang baru mengembang dengan cepat berkontraksi dan kembali normal. Di posisi dadanya, pisau Monfal telah terbelah ke dalamnya. Aku tidak mau. Gao Shiki menatap Monfal, matanya penuh dengan keengganan. Xiaoyu berkata dengan samar, kamu sangat bangga. Kamu selalu merasa bahwa 6 tempat suci lebih unggul daripada yang lain, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Segel darah raja telah membatasi latihan kita, tetapi pengembangan keterampilan bertarung sudah sangat cemerlang. Pada keterampilan tempur saja, jika kamu memilih 100 teratas, ada baiknya kamu menemukan 20 baris dalam keterampilan tempur kuno. Dia dengan lembut mendorong Gao Shiki, menyebabkannya jatuh terlentang. Ingat, manusia selalu dulunya berkembang. Petik 2. Oh, Gao Shiki jatuh ke tanah dan memejamkan matanya. 2 tuan muda teratas dari Tanah Suci Tianluo jelas merupakan murid inti Tanah Suci Tianluo. Mereka bahkan mungkin menjadi pesaing yang paling menguntungkan untuk kekuatan tertinggi di Tanah Suci Tianluo di masa depan. Membunuh orang ini pasti akan menjadi Tanah Suci Tianluo. Dampaknya cukup besar. Setelah memenggal 10 master tingkat raja yang hadir,
Xiaoyu melihat sekeliling. Biu Zhen, Fu Xiyuan, dan yang lainnya yang telah melarikan diri untuk waktu yang lama telah menghilang tanpa jejak. Ketika mereka melihat ledakan hidup dan mati, mereka tahu bahwa saudara-saudara Gao bukanlah saingan dan melarikan diri. Xiaoyu berusaha sekuat tenaga untuk membuka hatinya. Dalam beberapa ratus meter dari lingkaran, tidak ada suara. Rupanya, Ukiyoto dan yang lainnya telah melarikan diri, dan dia pergi dari sini tanpa tinggal. Dan, dampak dari pertempuran ini secara alami menarik perhatian banyak orang, terutama orang-orang dari Tanah Suci Luo yang jahat. Efek sensasionalnya juga cukup kuat, setidaknya di kota matahari terbenam, itu telah menjadi pembicaraan banyak orang setelah makan malam. Adapun Xiaoyu, dia mengabaikan semua yang ada di luar. Dia hanya berkultivasi dengan tenang, menunggu munculnya dinding kutukan ketiga, dan juga menantikan dinding kutukan ketiga menjadi jenis dinding kutukan Warcraft yang berkomunikasi dengan atributnya. Dalam sekejap, lebih dari 40 hari berlalu. Xiaoyu, yang telah mengabdikan dirinya untuk bekerja keras, juga memiliki tingkat peningkatan tertentu. Sejak ia memasuki Raja ke-10, kecepatan latihannya tidak semakin lambat dari yang lain. Sebaliknya, ia semakin cepat dan cepat. Efeknya juga dengan mengorbankan kultivasi tingkat Raja Surgawinya. Setelah melalui kerja keras, Xiaoyu menemukan bahwa Yun Mengyao dan Ling Yuner masih mundur. Perjalanan kedua wanita itu menuju ahli kutukan dan pemanah dimulai dari awal. Di pertengahan bulan, darah merah menutupi kota matahari terbenam lagi, dan Xiaoyu muncul dari reruntuhan. Dia terbang langsung ke puncak menara tinggi di tenggara matahari terbenam. Mungkin bulan darah telah ada selama lebih dari 40 hari. Karena kemunculannya setiap hari, tidak banyak orang yang bersemangat dengan kemunculan bulan darah. Jalanan sepi, Xiaoyu duduk dengan tenang di puncak menara. Dia mencoba merasakan situasi bulan darah, tetapi dia bisa merasakan kekosongan. Tampaknya ada gelombang kekuatan yang sangat kuat, begitu kuat sehingga membuatnya menetes. Menghadapi laut yang tak terbatas. Meskipun vitalitas langit dan bumi tidak meningkat tajam karena bulan darah, itu sangat aktif. Xiaoyu duduk dengan tenang, bekerja dengan dendam, seolah-olah dia sedang berlatih, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa pertanyaan, dan hampir tengah hari ketika dia bangun dari meditasi. Itu saja sepanjang malam. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berlatih ke alam kerajaan ke-10. Waktu benar-benar cepat berlalu baginya. Dia berdiri untuk menggerakkan tubuhnya dan mendengar langkah kaki datang dari telinganya. Tidak ada persembunyian yang disengaja. Gadis Yaki ada di sini. Xiaoyu berkata tanpa menoleh ke belakang. Terkikik, Jiao tertawa dengan penuh arti, dan datang dari belakang Xiaoyu. Komunikasi hati ke bumi Xie Xiong semakin kuat dan kuat. Aki, yang penuh kasih sayang, mengayunkan pohon willow dan pinggang ramping ke sisi Xiaoyu, dan wajahnya penuh dengan senyum gembira. Sayangnya, atributku tidak memenuhi persyaratan Sinertong. Kalau tidak, mungkin aku bisa mengintip sebentar atau dua saat gadis Yaki sedang mandi. Xiaoyu berkata dengan rasa yang menggelikan, matanya yang panas tertuju pada tubuh Yaki yang halus. Masa lalu berlalu begitu saja, tetapi Yaki merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, terutama di tempat tatapan mata, seolah-olah disentuh dengan lembut oleh tangan ajaib, membuat seluruh tubuhnya lembut. Tidak baik, hati Aki Fang menegang. Dia mengerti bahwa keinginan ajaib Ruyan telah menjadi sukses. Xiaoyu dan Ruyan telah berhubungan untuk waktu yang lama. Dia pasti memiliki daya tahan yang kuat terhadap sihir, dan bahkan mungkin ada cara untuk menargetkan hasrat magis. Kali ini Xiaoyu datang dengan ide untuk mengubah hasrat spiritualnya. Jika saudara Xie ingin melihatnya, orang-orang dapat melepas pakaian mereka dan segera menunjukkannya kepadamu. Yaki berkata dengan menawan. Oke, Xiaoyu menatap dada yang indah itu dengan panas. Apakah saudara Xie mempermainkan saudari Qi sedemikian rupa? Apakah dia tidak takut cemburu? Tawa hangat datang dari bawah. Seorang tuan muda yang tampak seperti berusia 24 atau 4 tahun bangkit dan terbang di atas menara. Dia mengenakan setelan ketat hitam, menyingkap tubuh laki-lakinya, dan mengangkat otot-ototnya. Mengandung kekuatan ledakan yang luar biasa. Ini dia, kata Xiaoyu. Yaki memperkenalkan, dia adalah murid inti kuil Yuan saya. Feri, kali ini penguasa kuil juga mengirimnya untuk membahas aliansi dengan saudara Xie. Ketika berbicara tentang aliansi, Xiaoyu agak tertekan. Awalnya,
dia berkeliaran di antara 6 tempat suci dan memiliki kemampuan untuk mencari keuntungan terbesar. Namun, bagaimana Yaki bisa melihat identitas Ruyan, yang membuatnya jatuh ke dalam keadaan pasif? Mengetahui kekuatan tanah suci Tianluo dari mulut Gao Shiki, dan kemudian menyimpulkan kekuatan kuil Yuan Yuan, Xiao Yu merasa bahwa kekuatan kota suci mungkin lemah, tetapi dengan bangkitnya klan naga, kuil Yuan Yuan pasti dapat dikalahkan. Tetapi dia menemukan 6 tujuan teratas dari situs suci semuanya ditujukan pada kekuatan wilayah laut, membuatnya secara sadar menyadari bahwa 6 tempat suci itu pasti memiliki semacam niat di wilayah laut, jadi 6 tempat suci saat ini tidak hanya musuh, tetapi juga karena semacam wilayah laut. Kepentingan-kepentingan itu digabungkan, jadi dia hanya bisa memilih untuk bersekutu dengan kuil Yuan Yuan untuk sementara, agar tidak menyentuh kepentingan bersama dari 6 tempat suci. Maka dia akan menghadapi serangan gabungan dari 6 tempat suci, yang bukan hal yang ingin dilihat Xiao Yu. Kalau begitu mari kita bicarakan tentang aliansi. Xiao Yu berkata dengan ringan. Feri tertawa, kakak Xie tampaknya tidak mau membentuk aliansi dengan kuil Yuan Yuan kita. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh. Ini hanya omong kosong. Jika Yaki kebetulan mempraktikkan hasrat perubahan, dan mencapai tahap pencapaian sebagai seorang perawan, melihat identitas Ruyan, bagaimana mungkin ada aliansi dengannya? Feri, tolong beritahu kakak Xie persyaratan dari kepala aula utama. Yaki menangkap dinginnya mata Xiao Yu, dan dia benar-benar khawatir bahwa Feri membuat Xiao Yu marah, tetapi dia mendengar bahwa Xiao Yu membunuh secara berturut-turut di kota matahari terbenam. Zheng Xiao, Tian Luo, dan 10 master tingkat raja dari kota Shenwu, bahkan mengalahkan 10 master tingkat raja dari tanah suci Luo yang jahat. Jika dia benar-benar membuatnya marah, dia bisa menyerah sepenuhnya dan pergi dengan kuil Yuan Yuan dan mencari kuil Xuantian atau Guanghai. Dalam kasus ini, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Feri berkata, baiklah, saudara Xie, penguasa aula kami sangat ramah terhadap kota suci Anda. Tidak ada persyaratan yang berlebihan. Hanya ada satu permintaan. Saudara Xie akan dengan senang hati menyetujuinya. Apa itu? Kata Xiao Yu. Begitu kita menjadi pemenang, kita akan menghormati kuil Yuan Yuan sebagai tempat suci. Di masa depan, mereka yang telah memegang kekuasaan di daratan harus mengunjungi kuil Yuan Yuan. Feri berkata sambil mengangkat bahu. Itu saja. Tertawa, Xiao Yu menyeringai. Ini pada dasarnya untuk merebut kendali yang sebenarnya. Dia bahkan tidak mengatakan terlalu banyak tentang hal itu, tidak lebih. Dia melirik Aki, menatap Feri, dan berkata, kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Menghadapi kemarahan yang ditunjukkan Xiao Yu, Feri tidak peduli, tetapi Aki mengangkat alisnya, tetapi dia tahu persyaratan dari kepala aula utama sejak lama, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, berdasarkan kekuatan aula Yuan Yuan saya, persyaratan ini tidak lebih dari itu. Ini sangat kecil. Bagaimana menurutmu? Terima kasih saudara. Feri tersenyum. Xiao Yu menekan kemarahan di dalam hatinya. Ini seperti Biyu Zhen yang asli menghadapi permintaan Gao Shiki. 6 tempat suci ini benar-benar memiliki harga diri yang tinggi. Mereka tidak memperhitungkan kekuatan ketiga pihak, seperti kota suci, kota Shenwu, dan Zheng Xiao. Di mata mereka, mereka hanyalah pengikut. Ini membuat Xiao Yu marah. Tetapi dia tidak menunjukkannya, tetapi menahan kemarahan di dalam hatinya, kilatan cahaya di benaknya, sebuah pikiran muncul, dan dia menarik sudut mulutnya, dan berkata, apakah kuil Yuan Yuan kuat? Pemeriksaan silang ini membuat Yaki dan Feri sama-sama tercengang. Tentu saja, apakah saudara Xie masih meragukan ini? Feri berkata dengan suara yang dalam, mengenai kekuatan kuil Yuan Yuan, yang pastinya merupakan sumber rasa superioritas mereka. Tetapi di mataku, itu tidak biasa. Xiao Yu berkata dengan ringan. Wajah Feri sedikit berubah. Shen berkata, saudara Xie melebih-lebihkan dirinya sendiri. Berbalik dengan santai, menatap awan yang mengambang di kejauhan, Xiao Yu berkata, kuil Yuan Yuan tidak lebih dari beberapa kaisar beku. Ketika segel darah diangkat, mungkin bisa keluar dari segel es. Di puncak kaisar pertempuran, aku bertanya-tanya apakah aku benar. Aki dan Feri saling memandang dengan kaget. Mengenai kekuatan istana Yuan Yuan, ini adalah rahasia. Bahkan orang-orang di istana Yuan Yuan tidak tahu bahwa mereka masih memiliki mantan master tingkat kaisar perang yang telah dibekukan. Bagaimana saudara Xie tahu? Teriak Feri. Xiao Yu berkata dengan lemah, bagaimana aku tahu? Kau tidak perlu tahu,
kau hanya perlu tahu, jika itu hanya kekuatan kecil seperti itu, integrasi kuil Yuan-Yuan ke kota suciku hampir, dan aku berani meminta kota suciku untuk bergabung dengan kuil Yuan-Yuan. Dia tiba-tiba berbalik, menatap Fairy, tidakkah kau pikir itu konyol? Tidak lebih dari itu hanya olah Yuan-Yuan milikmu. 6 tempat suci telah disegel selama puluhan ribu tahun, dan mustahil untuk melihat situasi di dunia sama sekali. Berani mengatakan sepatah kata pun, konyol. Beraninya kau. Fairy sangat marah. Yaki dengan cepat menghentikan Fairy, berkata, Kakak Xie benar, kami memang kurang kecerdasan, tetapi kami masih tahu sedikit tentang kekuatan kota suci milikmu. Oh, benarkah? Kalau begitu, tolong minta Nona Qi untuk memberitahuku seberapa kuat kota suci itu. Xiaoyu berpikir dalam hatinya, dan tersenyum di sudut mulutnya. Kaisar Perang Semu adalah Raja Anak Panah. Meskipun bakatnya sangat tinggi, bagaimanapun juga, dia telah terperangkap selama ratusan tahun. Sekarang dia hanya berada di tahap tengah Kaisar Perang Semu. Jalan Kaisar Tempur Semu, sayangnya, dia harus dipindahkan ke Kaisar Tempur Semu demi mengangkat segel darah. Menurut penilaian kami, itu paling banyak adalah median Kaisar Tempur Semu. Tetapi jumlah Kaisar Perang Semu terlalu langka, dan jumlah Kaisar Perang Semu kami di tingkat puncak beberapa kali lebih banyak daripada semua Kaisar Perang Semu Anda, belum lagi bahwa mungkin akan segera keluar dari es. Di tingkat Kaisar Pertempuran, saya ingin bertanya kepada saudara Xie apakah kekuatan kota suci seperti itu. Kata Yaki. Fairy berkata, hanya kekuatan ini tidak sebanding dengan 1/10 kekuatan saya di Istana Yuan-Yuan. Menghadapi pertanyaan agresif kedua pria itu, Xiaoyu tersenyum. Ini memang kelemahan. Masalahnya adalah dia masih memiliki potensi naga. Kebangkitan naga yang kuat sudah tak tertahankan. Hanya butuh waktu tertentu. Kekuatan naga sudah cukup untuk tidak bisa dibedakan dari balai Yuan-Yuan. Selain itu, yang terkuat di kota suci bukanlah para master lama, tetapi generasi baru. Xiaoyu mengatakan bahwa yang lain seperti Yan Lingwu, Zhou Zhenwang, Cao Jie, Bing Ge, Dele dan sebagainya, munculkan saja satu. Selama mereka memberi mereka sedikit waktu, mereka pasti bisa tumbuh dengan cepat, dan mereka juga dapat bersaing dengan kuil Yuan-Yuan. Bagaimana Anda tahu? Balai Yuan-Yuan, Anda perlu waktu untuk bangkit dan mengambil kesempatan untuk menandatangani perjanjian aliansi. Bahkan jika Anda melampaui Balai Yuan-Yuan, Anda tidak akan bisa menyesalinya. Xiaoyu mencibir, perjanjian aliansi mungkin menjadi ancaman bagi orang lain. Itu tidak berguna baginya. Itu tidak lebih dari ancaman kutukan. Dia memiliki dewa obat untuk menyelesaikan semua kutukan. Apakah dia takut dengan kutukan? Sepertinya Yuan-Yuandian benar-benar buruk dalam hal kecerdasan. Itu hanya membuktikan kekuatan yang kutinggalkan di permukaan. Itu sedikit lebih dalam dan aku tidak tahu apa-apa. Wajah Xiaoyu menunjukkan kekecewaan, warna. Aki dan Fairy saling melirik dan berkata, aku tidak tahu kekuatan rahasia apa yang ada di kota suci. Xiaoyu tersenyum santai, tetapi berbisik di dalam hatinya, untuk melihat bagaimana aku mengerjapmu, lagi pula, kau tidak tahu seberapa besar kekuatan yang ada. Mengapa kau pikir aku bisa mengumpulkan begitu banyak orang kuat yang memiliki hubungan dengan keluarga naga? Tidak hanya ada sumber naga suci seperti asap, hewan peliharaan nagaku adalah Tyrannosaurus Rex, naga es adalah naga peri, apakah kau pikir ini hanya kebetulan? Xiaoyu berkata sambil tersenyum, sulit bagi orang untuk melihat bahwa dia hanya buta. Apakah ada naga kuat di belakang yang bisa membantu? Gerutu Yaki. Xiaoyu berkata samar-samar, jika tidak, bagaimana aku bisa membuat Ruyan mendapatkan sumber naga suci? Klan naga, haha, betapa kuatnya klan naga saat itu, tetapi hanya memasuki sebagian pulau suci malaikat hampir dapat membunuh klan malaikat. Apakah menurutmu naga yang begitu kuat dapat punah? Bisakah itu dengan mudah disegel secara keseluruhan? Ingat, di hadapan mantan naga, 6 tempat suci tidak dapat dihentikan. Baik wajah Aki maupun Fairy sedikit berubah. Kekuatan naga memang diakui, dan ini tidak diragukan lagi. Yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah bahwa sekarang keluarga naga telah melahirkan Tyrannosaurus Rex, naga suci, naga petir bermata 3, dan naga-naga keberuntungan, yang menyertai naga suci. Diketahui bahwa setelah munculnya 3 kutukan, akan ada naga yang lebih menakutkan yang terkait dengan keluarga naga. Naga memang sangat kuat, tetapi segel darah raja tahunan juga secara khusus menargetkan mereka. Mau ikut?
Bahkan jika naga memiliki master kuat yang tersembunyi di kota suci, jumlahnya terbatas, kan? Kata Aki. Ya, terbatas. Xie Aoyu mengangguk. Dia juga tahu bahwa membual juga membutuhkan keterampilan tertentu. Mereka tidak bisa terlalu tak terbatas, keduanya cerdik. Aki berkata, jadi ada kekuatan lain di kota suci. Xie Aoyu tersenyum santai dan berkata, tentu saja. Bisakah kamu mengungkapkan satu atau dua? Kata Aki. Kartu Hall, aku tidak bisa dengan mudah mengeksposnya, lagi pula, kita belum membentuk aliansi. Xie Aoyu berkata dengan ringan, aku hanya memberitahumu satu hal, ibuku adalah keluarga Hu, dan kerabat dekatku adalah salah satu anggota senior inti paling kuat dari keluarga Hu. Apa? Keluarga Hu? Mata Aki dan Ferry membelalak ngeri. 7 keluarga besar di zaman kuno, termasuk keluarga Han yang hancur, 6 tempat suci sama sekali tidak peduli, kecuali keluarga Hu. Dalam hal ini, Xie Aoyu telah memperoleh jawaban dari Gao Shiki, tanah suci Tianluo. Kekuatan keluarga Hu pasti memiliki kemampuan untuk bersaing dengan 6 tempat suci, bahkan untuk menduduki garis depan, jadi dia menarik kulit harimau keluarga Hu, bagaimanapun juga memang benar, kecuali bahwa keluarga Hu yang paling kritis tidak mendukungnya, dia tidak mengatakannya. Tidak heran, bagaimana Dewa Tiga Warna dan yang awalnya ada di keluarga Hu jatuh ke tanganmu. Ternyata kamu dan keluarga Hu memiliki hubungan yang begitu dalam. Yaki menunjukkan keterkejutan, kekuatan. Hu benar-benar ada hubungannya dengan kekuatan yang harus disaingi oleh kuil Yuan-Yuan kita. Ferry juga terdiam, hanya saja sekarang dia masih memiliki keunggulan dari kuil Yuan-Yuan itu, dan sekarang dia sedikit pendiam. Xie Aoyu berkata dengan enteng, ini hanya kekuatan keluarga Hu dan klan naga, jauh dari kartu Hallku, jadi ku katakan, kuil Yuan-Yuanmu harus melihat situasinya dengan jelas, jangan merasa sudah berapa lama kamu di sini, kamu sangat tak terkalahkan, dan kamu ingin datang. Sungguh konyol mengendalikan kekuatanku, hampir sama saja bagimu untuk bergabung dengan kota suciku. Petik 2, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Yaki mengerang. Biarkan Ferry kembali sekali dan menanyakan kehendak Tuhan. Apa pendapat saudara Xie? Xie Aoyu melambaikan tangannya dan berkata, masih ada puluhan hari lagi sebelum segel darah itu akan dibuka. Masalahnya terlalu kritis. Dia tinggal di sini dan juga membantu kultivasinya. Dalam masalah ini, aku akan meluangkan waktu untuk berbicara denganmu. Penguasa Ola sendiri yang membicarakannya, dan aku sejajar dengannya. Kata-katanya sangat masuk akal, tetapi dengan sedikit petunjuk, bahwa identitas Ferry dan Yaki di depan Xie Aoyu terlalu jauh, dan itu juga merupakan peringatan, terutama bagi Ferry, yang memungkinkannya menggunakan apa yang disebut keunggulan untuk merasa dekat. Aku ingin tahu kapan saudara Xie punya waktu. Kata Yaki, tahun ini mungkin tidak berhasil. Terlepas dari apakah segel darah dapat dibuka sepenuhnya setelah puluhan hari, aku khawatir semua master dapat mundur dalam jangka waktu yang cukup lama, dan orang-orang di kuil Yuan-Yuanmu tidak terkecuali. Xie Aoyu berkata, kalau begitu tahun depan. Aki juga memahami masalah ini. Segel garis keturunan tidak dapat sepenuhnya dibuka, tetapi bahkan jika dibuka sedikit, itu sangat penting bagi praktik kultivasi. Tahun ini pasti tidak akan berhasil. Kalau begitu, tolong saudara Xie harus pergi ke Aula Yuan-Yuanku tahun depan. Kata Yaki. Xie Aoyu berkata, itulah sifatnya. Diam-diam dia bersukacita dan akhirnya menghindar. Meskipun dia tidak bisa mengandalkan perilaku curang di atas panggung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang membuatnya menghadapi terlalu banyak masalah? Dengan pencabutan segel garis keturunan, bulan-bulan yang tersisa akan menjadi kesempatan, yang merupakan waktu yang tepat untuk sepenuhnya meningkatkan kekuatan sejati kota suci. Saudara Xie, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara Xie untuk dijawab. Kata Yaki. Xie Aoyu berkata, silakan bicara. Mata indah Yaki berbinar, menatap Xie Aoyu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana saudara Xie tahu kekuatan sejati Aula Yuan-Yuanku? Ketika dia bertanya, Ferry juga mengangkat telinganya. Dia sama terkejutnya. Rahasia. Xie Aoyu tidak bermaksud menjawab. Aki mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana saudara Xie mengatakannya? Lagi pula, kamu dan aku belum membentuk aliansi, dan aku tidak tahu kekuatanku sebelumnya, dan tuntutan yang diajukan membuatku agak jijik dengan si Yuan Dian, kata Xie Aoyu ringan. Seperti yang dikatakan saudara Xie,
kita tidak tahu kekuatan kota suci yang sebenarnya, dan tidak dapat dihindari untuk memiliki persyaratan itu. Yaki mengerang. Jika tidak, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Xie, dan menjawab pertanyaan dari Saudara Xie. Pertanyaan, kita berdagang secara adil. Bagaimana menurut Anda? Oke, bahkan ketika Xie Aoyu setuju, dia menatap Yaki dan berkata dengan suara yang dalam, pertanyaan saya adalah mengapa keenam tempat suci memilih untuk mendukung penguasa pulau di wilayah laut, dan saya, Wudong Tian, Zheng Batian tetapi saya tidak memiliki banyak kontak. Bahkan saya, itu karena Anda tahu bahwa Qin Xiao, pemilik dua pulau Suci Yunwu dan Pulau Suci, telah berpura-pura oleh saya. Saya berani bertanya, mengapa ini? Dia berhenti sejenak. Sebaiknya jawab pertanyaan saya dengan jelas dan jangan menyangkal bahwa penampilan Anda di Pulau Malaikat telah membuktikan hal ini. Apa di perairan yang pantas membuat keenam tempat suci Anda diperlakukan seperti ini?